terjadinya takdil dan tajrih yang ada di dalam para perawinya yang ada di dalam kitab Al-Kafi itu bukan berarti merendahkan kedudukan daripada si pengarang. Artinya di dalam kitab Al-Kafi itu tetap ada yang namanya hadis sahih dan hadis dhaif, gitu loh. Itu yang perlu kita pahami dulu, gitu loh. Ya iya, maksudnya gini Pak, jenengan jelaskan aja. Kalimat kana nasu ahla riddatin ba'da nabi illa salasa. Semua orang itu sudah murtad kecuali setelah ditinggal Rasulullah kecuali cuma 3. Kan itu kan perkataannya Abu Ja'far. Kalau memang Mas Faisal mengatakan maksudnya keagungan Al-Kulaini ini pada orangnya, bukan pada riwayat-riwayatnya. Loh, ini justru masalah loh Pak. Masa ada orang dianggap keagungannya sudah tinggi, tapi banyak meriwayatkan hadis palsu. Banyak meriwayatkan riwayat palsu. Belum tentu kesohihannya. Sehingga banyak dari orang-orang Syiah, ya, kalau bertemu sih enggak bilang. Tapi setelah panas, sudah terjadi, terbukti berkali-kali, termasuk di room ini, ya mereka sangat merendahkan Sayyidina Umar, sangat merendahkan apa keagungannya terus. Dengan dia banyak meriwayatkan riwayat-riwayat palsu ini justru kalau dalam ilmu hadis kita, kalau dia meriwayatkan riwayat palsu, apalagi bertemu 2, maka dia juga sudah ditolak Pak. Apanya keagungannya? Keagungan dalam hal apa dia maksudnya? Begini Salafi ya. Sebelum kitab Al-Bukhari itu dikumpulkan sebagai Jami' Sahih, beliau kan juga punya kitab yang jauh lebih besar dari kitab Sahih Al-Bukhari kan? Betul enggak? Ya, terus? Nah, di dalam kitab yang lebih besar daripada Sahih Al-Bukhari itu, yang beliau cantumkan terdiri dari hadis sahih semua atau tidak? Loh, ini kok malah balik bertanya? Nanti dulu. Jelaskan dulu. Jawab dulu aja dulu. Nanti biar lanjut. Pak, semua kitab-kitab Imam Bukhari, ya, semua kitab-kitab Imam Bukhari itu, kalau yang Adabul Mufrad, ada yang Al-Mu'jam Al-Kabir, At-Tarikhul Kabir ada yang Sahihul Bukhari. Maka itu melalui penelitian ilmu hadis kita. Kita bisa menjelaskan itu. Ya sudah, enggak. Nanti itu. Jelaskan dulu, betul kan bahwa kitab Al-Kabirnya Al-Bukhari bagaimana sih? Terdiri dari beberapa hadis yang juga ada hadis dhaif, juga hadis hadis dhaif. Kalau palsu tidak ada loh ya. Begitu juga dengan di kitab Al-Kafi. Beliau hanya kalau Al-Kafi kan bertebaran hadis palsu, Pak. Gimana? Beliau mengumpulkan beberapa riwayat yang bersandarkan kepada beberapa imam-imam. Beliau kumpulkan jadi satu di dalam kitab itu. Sudah. Ya, coba tadi Pak, yang kanana ahla riddatin ini riwayat palsu, dhaif atau sahih? Ya dicek, kalau udah dicek masa tahu kita bukan ahli hadis, Pak Wafi. Dicek dulu di sana. Nah, ini kok menghindar terus Pak Faisal ini. Bukan menghindar, saya bukan ahli hadis. Mana bisa saya langsung mengatakan itu hadis atau tidak, apa sahih atau tidak. Antum lihat saja nanti di kitab Mir'atul Uqul sahih atau tidak itu. Atau ginilah. Kita tidak usah bahas hadisnya, langsung pendapatnya Syekh Kulaini. Sebentar ini dulu, ini yang ingin saya sampaikan kepada antum ya. Brother Najat bisa lihat saya BH ya, jazakallah khair. Biar sama-sama bisa dipahami. Ya, jadi biar tidak terjadi diskomunikasi antara kita. Karena sementara ini kan seakan-akan antara Sunnah dan Syiah itu terjadi sebuah diskomunikasi. Padahal masing-masing dari firqah ini punya manhaj yang berbeda memang. Baik itu dalam ilmu hadis ataupun dalam ilmu mengistimbatkan sebuah hukum gitu ya. Di dalam mazhab itu sendiri. Ini la yahlu kitab al-kafi min riwayatin dha'ifatin. Kitab Kafi itu juga tidak sepi dari riwayat-riwayat yang dhaif. Walakin ada duha yahtalifu. So, ini perhatikan kalimat yang ini.
Walakin ada duha, akan tetapi bilangannya yahtalifu bikhtilafil ara', berbeda sesuai dengan perbedaan pendapat-pendapat ulama fi rijalis sanad, di dalam mengenai apakah si fulan ini termasuk kena madah atau kena jarah. Sudah? Bisa dipahami nggak ini kira-kira ini? Iya, tapi nggak ke substansi, Pak. Maksudnya, andaikan saya bertanya kota Banyuwangi, jenengan itu ke Jember, ke Lumajang. Jadi gini loh maksudnya, Pak. Syekh sendiri, ya, Syekh Al-Mufid. Syekh Al-Mufid itu ulama besar kan di dalam kesyiahan. Nah, tadi Bapak juga mengutip ya istilah Syiah itu dari Syekh Mufid kan begitu. Nah, Syekh Mufid sendiri mengatakan, Mbak, ya, kalau kitab, contohnya seperti Al-Kafi ya, itu kitab yang sangat agung gitu loh. Sekelas beliau di dalam Syiah yang dijadikan rujukan, itu Al-Kafi itu kitab yang agung. Saya Jadi tidak Bapak ini sebenarnya Pak ikut siapa? Ini kitabnya loh. Kata beliau itu kitabnya loh, bukan orangnya. Coba antum cerna lagi, Ustaz Rafi. Saya tidak menafikan bahwa Al-Kafi adalah kitab yang agung. Tetapi kami juga tidak menafikan bahwa apa yang ada di dalam kitab Al-Kafi itu ada yang dhaif dan ada yang sahih. Berapa jumlah yang sahih dan yang dhaif itu pun berbeda-beda sesuai dengan mabani yang dibangun oleh para ulama itu untuk mentahrij hadis tersebut. Nah, itu yang kan tidak dipahami oleh saudara-saudara kita kan itunya masalahnya, gitu lah. Jadi dianggap kalau sudah agung harus sahih semua. Nah, ya tidak. Loh, kalau ini salah, Nah, bukan gitu, Pak, bukan nanti gitu. dulu, masalah antum menganggap bahwa Bukhari itu adalah kitab yang agung, kemudian mengatakan itu semuanya sahih, itu hak daripada kelompok Anda. Tidak perlu digugat. Jadi kalau kelompok saya menyatakan bahwa Keagungannya itu dalam sisi apa itu, Pak? Keagungannya Al-Kafi itu dalam sisi apa? satu, pengumpulannya. Nomor dua, di zaman itu siapa ulama yang mampu mengumpulkan riwayat-riwayat dari Ahlul Bait selain Muhammad ibn Yaqub Al-Kulaini? Kan tidak ada. Brother Faisal, saya mau tambah sedikit, minta maaf saya ya. Di dalam Bukhari, semua riwayat marfu dan muttasil, semua itu sahih, brother. Dan jamhur ahli sunnat wal jamaat sudah tausik untuk Bukhari dan Muslim. Yang ada indraj di dalam matan, itu masalah beda. Matan dan sanad, itu beda masalah. Ada indraj di dalam matan, itu masalah lain, bro. Sekarang brother Naja itu cerita untuk sanad, bukan untuk matan. Di dalam Bukhari semua riwayat sahih, marfu muttasil. Correct. Di dalam matan ada indraj. Nah, itu masalah beda, bro. Sanad itu beda, matan itu beda. Jangan buang waktu di sini, brother. Come to the point. Sudah kembali jawab saya. Darul Qutni di dalam Ahli Sunnat, sendiri orang Darul Qutni atau dua orang di dalam Ahli Sunnat sudah jera untuk Imam Bukhari. Tapi jamhur Ahli Sunnat, salaf khal mutakadmin dan mutakhirin, sudah tausik untuk Imam Bukhari rahimahullah. Semua riwayat di dalam Bukhari itu sahih, marfu dan muttasil. Dan matan ada indraj. Oke, matan dan sanad itu masalah beda, bro. Lanjut. Kembali jawab untuk Asul Kafi, brother. Ini Mas Faisal udah menjawab ini, muter-muter. Loh, kok muter-muter? Atau jangan-jangan antum yang tidak paham sama anak punya kalam? Ya enggak, maksudnya itu ketika ditanyakan A, jawabnya Z. Jadi nggak seru. Seru, mau olok-olok undang tamu selain anak. Faisal Khan, saya klaim di sini depan Anda, di dalam Bukhari semua riwayat dari sanad itu sahih. Yang di matan ada masalah, itu masalah lain. Saya klaim, dengar saya. Di dalam Bukhari semua riwayat
dari sanad itu sahih. Marfu dan muttasil. Coba, saya ingin tanya satu apa? Di Ya. antum kan bilang tadi istilah ilmu hadis itu Sunni, Syiah menjiplak dari Syiah ya. Menjiplak dari Sunni. Gimana? Enggak, Syiah menjiplak dari iyalah. Sunni. Nah, Emangnya Syiah punya kitab Rijal? ada. Sebentar, Ana tahu tanya ya. Dari mana? Coba seperti apa kitab Rijalnya itu, metodenya seperti apa? Nanti akhirnya nyontek juga itu punya Sunni. Loh. Yang namanya kitab Rijal ya harus sama, bagaimana sampai nanti? Gak bisa. Gini Pak, kalau kitab Rijalnya sama, seharusnya metodologi dalam penyebutan matan itu harus sama. Nah ternyata Syiah ya, gini Pak, dalam ilmu hadis itu ya, ketika ada hadis, Syiah ini bukan bermasalah dalam sanadnya saja, tapi sudah bermasalah dalam paham-pahamnya. Dan ketika saya bertemu orang-orang Syiah, mereka yang sama seperti Bapak. Ditanyakan A, dijawab Z. Contoh ini ya, contoh kayak tadi. Ketika dikatakan kanan nasu ahla riddatin ba'da nabi illa salasa. Itu riwayat dari siapa? Dari Abu Ja'far. Nah, ketika kita cek ada nggak Abu Ja'far meriwayatkan hadis tersebut ya dari jalur selain kitab Al-Kahfi, sulit kita temukan. Kenapa? Beda dengan contoh man qala al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini kalau dicari ini banyak riwayatnya gitu. Kalau kita lihat rijalnya nanti larinya kepada sahabat siapa itu bisa. Nah kalau Syiah satu hadis saja kayak tadi itu. Kana nasu ahla riddatin ba'da nabi illa salasa. Itu mau dicari gimana? Mau sanadnya mau kemana itu? Maksudnya antum itu kan cara mentahrijnya harus ada beberapa turuk, harus ada beberapa jalan, begitu maksudnya kan? Jalan Bukan itu hanya kan tidak turuk, Pak. Bukan hanya turuk. Bentar, ini Bukan hanya turuk sebenarnya. satu pertanyaan saya masih belum saya kemukakan tadi, Pak ya. Ketika Anda mengatakan bahwa Syiah itu menjiplak metodenya Syiah ya, metodenya Sunni ya, ada ndak kira-kira di Sunni itu istilah hadis muwasakoh? Hadis muasako. Hadis muasako itu kan buat-buatan Syiah, Pak. Lah ini saya yang ndak suka metode ilmu ini bukan ilmiah namanya. Kalau sudah mengatakan buatan Syiah, buatan Bisa ulang lagi, brother? yang namanya Bisa ulang lagi apa kamu bertanya? Bisa ulang lagi? Diem dulu antum. Yang namanya di kitab Syiah ya buatan ulama Syiah. Yang namanya di kitab Sunni ya buatannya kitab Sunni, Bapak. Masa antum gitu tidak bisa Ya Allah Subhanahu wa taala. Bisa ulang istilah, brother? Saya tidak dengar. Bisa ulang. Hadis apa? Muasako katanya. Di dalam bahasa Arabi, brother, baca itu. Apa itu? Itu suatu teori baru kan, Mas. Ini masukan untuk antum juga, Bapak ya. Jadi di Syiah itu juga sebagaimana di Sunni. Ada yang namanya syarah. Ya Allah, ini orang bohong terus ya Allah. Ya, ada yang namanya syarah hadis. Jadi kalau antum tadi mengumpulkan bagaimana yang dimaksud dengan hanya tiga orang itu bisa kita lihat nanti dalam penjelasan para pensarah hadisnya. Apa ya, itu? Coba sekarang Pak, kita baca itu hadis itu kemana nanti arahnya? Mungkotik atau mutasil atau palsu atau doif atau soheh? Coba kita lacak sekarang, coba. Kemana itu arahnya itu? Gimana cara melacaknya hadis itu? Anak ini terus terang kesulitan HP satu HP. Jadi tidak bisa memang untuk menunjukkan sama antum. Kalau saya itu punya fasilitas banyak HP, insya Allah ya bisa tinggal main tombol-tombolan aja. Melacaknya kemana nanti itu? Coba ini, anak bacakan seperti kitab di dalam kitab Al-Manhaj Al-Ra'i karangan Muhammad Jawad Kazimi ya. Fi tashihil hadis indal imamiyah. Di dalam metode mensohihkan hadis menurut madhab imamiyah. Ini ada. Gitu loh. Pengertian sanad itu apa, matan itu apa, ada berapa kedudukan ilmu hadis, kedudukan hadis itu ada berapa, rijalul hadis itu apa,
mana yang muktabar, mana yang tidak muktabar. Bahkan dalam kitab Biharul Anwar saja itu kan sudah ada yang mentasheh itu sudah. Kalau tidak salah Ayatullah Muhsin siapa gitu, anak lupa. Brother Ali, Anda bisa moderator ya? Kenapa itu di sini saya dengar khutbah? Bukan di sini untuk khutbah, kasih dalil. Ya Allah. Brother Ali. Brother, saya sholat isya dulu sebentar. Ya. Assalamualaikum. Jadi saya coba ini ya. Mungkin Ustadz Wafi, ini kan dari kemarin kalau Bang Faisal Khan ini selalu bermuaranya di sini. Sehingga kita seperti ke timur tapi ujungnya akhirnya ke barat. Mungkin yang perlu ditanyakan ke beliau, kan tadi Ustadz Wafi mengajak untuk melihat kenapa ada pengkafiran kepada para sahabat. Ternyata di empat besar daripada kitab besarnya Syiah yang tadi Ustadz bilang, itu kan selalu ada bahwa semua orang telah menjadi kafir kecuali 3 orang. Ini. Nah, kan ada konstruk seperti itu di empat besarnya mereka. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau di Ahlus Sunnah biasanya kitab dan kitab dalam wacana ilmu itu biasanya ada saling jawab atau koreksi gitu ya, di mana ini kesalahan diakibatkan karena ini, dan itu dituliskan dalam sebuah kitab juga. Nah, pertanyaannya kemudian kepada Bang Faisal Khan, apakah ada kitab dari Syiah yang juga dipegang oleh orang Syiah, entah marjanya mana gitu ya, itu bahwa dia menyatakan bahwa beberapa hal yang terdapat di dalam empat kitab besar ini, termasuk ini adalah perkara batin yang akhirnya membuat salah paham tentang akidah, salah paham tentang ini, salah paham tentang itu. Nah, apakah ada di dalam Syiah? Mungkin Bang Faisal Khan, aku coba bantu aja supaya kemudian jangan kita muter-muter gitu loh. Kalau berani ada dijawab tentang hal ini silahkan dijelaskan gitu. Nanti Ustadz Wafi bisa lihat itu ternyata yang Bang Faisal Khan pakai itu punya Syiah atau punya Sunni gitu loh. Sehingga Ustadz Wafi bilang saling mengoreksi, saling meluruskan, itu ada dalam Ahlus Sunnah. Tetapi kita tidak mendapati, karena apa? Di Syiah itu taklid itu bukan lagi taklid, tetapi apapun yang dikatakan imam itu adalah wahyu seperti yang Bang Faisal katakan. Makanya menjadi kejatuhan yang sangat besar. Silakan Bang Faisal Khan, kalau sudah mengerti yang saya maksud. Mulai khutbah ini. Kan sudah saya katakan tadi. Lanjut Faisal, lanjut. Bahwa tidak semua, bahwa Syiah itu tidak sepenuhnya menjiplak daripada apa yang dituduhkan oleh saudara Wafi. Buktinya apa? Di sini ada beberapa istilah ya, yang ada satu istilah yang tidak pernah diungkap atau ada dalam metode Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang hadis. Contoh tadi yang saya sebutkan adalah yang berstatus muwathaqah. Kalau as-sahih jelas sudah ada, mattasola sanaduhu ilal maksum binaklil adlil imami an mislihi fi jami'it tabaqat. Ini kalau antum ingin tahu definisinya sahih dalam kitab ilmu hadis Syiah. As-sahih mattasola sanaduhu ilal maksum binaklil adlil imami an mislihi fi jami'it tabaqati. Jadi tersambungnya sebuah sanad kepada maksum dengan cara penukilan secara adil dari orang-orang mazhab imami, dari mazhab imamiyah. An mislihi, dari secontohnya, fi jami'it tabaqati, di semua tabaqohnya. Jadi dari tabaqoh awal, tabaqoh tsani sampai kepada tabaqoh si pembawa hadis. Biar nggak susah Bang Faisal Khan, coba jawab yang simpel aja, bahwa adakah kitab juga yang membantah 4 kitab utamanya Syiah? Ada tadi itu yang saya ucapkan tadi itu. Kitab apa itu namanya?
Yang membantah gimana maksudnya? Membantah, mentiadakan gitu. Bukan, ada penulisan sebuah kitab yang kemudian dia mengoreksi banyak hal yang terdapat di dalam 4 kitab tersebut yang selama ini menjadi pegangannya orang Syiah, gitu loh. Ya nggak? Ada atau Tapi tidak gitu loh. satu kitab Al-Wafi. Kitab Al-Wafi itu adalah salah satu kitab pentahrid hadis yang tidak semua Bukan. Yang membantah banyak hal yang terdapat di dalam 4 kitab tersebut, kitab besar tadi. yaitu kitab Al-Wafi ini diantaranya. Oke, Jadi, Ustadz Wafi kitab bisa Al-Wafi bisa ini- recheck itu nanti. Nah, di kitab Al-Wafi ini dia akan katakan hadis yang kesekian sahih. Gitu. Kalau di Mir'atul Uqul hadis yang kesekian ini sahih, yang ini dhaif, yang ini muwasaqah, yang ini hasan, yang ini sahih. Itu. Oh, dia sistemnya adalah melihat per hadis gitu ya. Iya, ada begitu. Oke, nanti Ustadz Wafi lihat. Lalu kemudian dia juga melahirkan beberapa pandangan terhadap takhrid dari hadis-hadis yang dibawa gitu maksudnya. Iya. Karena Oke, begini, berarti oleh Ustadz karena Wafi itu, bisa recheck itu nanti. Bentar. Oke, silakan Oleh lanjut. karena itu, ulama Syiah sendiri di dalam mengenai tahrifil Quran itu kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan terjadi tahrif, ada yang mengatakan tidak. Kan begitu kan? Dari mana sumbernya kalau bukan dari Kutubul Arba'ah? Ya tentu dari Kutubul Arba'ah. Kan begitu kan? Nah, kemudian dari Kutubul Arba'ah itulah para ulama ini berbeda pendapat mengenai status hadis ini. Bagi yang meyakini bahwa semua kitab Al-Kafi itu adalah sahih, mereka akan mengatakan bahwa ada terjadi sebuah perubahan karena jumlah ayatnya yang berbeda. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa bahwa hadis ini adalah dhaif, maka mereka akan mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak terjadi perubahan, dan ini yang disepakati oleh ulama usuliyin sampai hari sekarang ini. Nah, di Syiah itu Ustadz Wafi kenal nggak dengan istilah usuliyin dan ahbariyin? Ya, subhanahu wa ta'ala. Oke. Brother Eddie, brother saya mau tambah sedikit. Oke, lanjut. Brother Faisal, di dalam istilah hadis Isna Ashriyah Imamiyah ada istilah rawi sudah taqiyah. Misal imam sudah taqiyah. Bagaimana tahu di dalam riwayat imam sudah taqiyah atau tidak? Untuk mengetahui Faisal. untuk mengetahui taqiyah atau tidak, pertama kita lihat masing-masing dari tiga perawi. Yang kedua, situasi waktu itu bagaimana imam. Jadi penilaiannya kalau saya sendiri tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Untuk menilai Ya, apakah yang kamu mujtahidin. Ini saya mau bertanya, bagaimana kamu orang mujtahidin yang sudah meninggal yang lama kasih hukum, oh ini waktu imam taqiyah, bukan maksud seperti itu. Bagaimana kamu mujtahidin yang sudah meninggal yang terlalu lama, muhaddisin atau mujtahidin, bagaimana ini tahu? Yang kamu gak tahu bagaimana ini tahu? Kan ada kitab rijalnya, Pak Muhammad. Ya, di dalam kitab Rijal, bagaimana? Ya, misal, saya kasih contoh ya. Saya lihat itu rabi tidak benar, saya tahu itu zaif atau dajjal atau bohong, ya seperti itu. Kenapa saya tahu alasannya? Alasannya saya tahu. Bagaimana mujtahidin Anda tahu? Oh, waktu ini imam sudah taqiyah. Yang kasih hukum taqiyah di sana dalam hadis istilah. Bagaimana? Di dalam Syiah itu ada istilahnya yang namanya amalul masyhur. Biasanya yang menyelisihi kepada amalul masyhur itu biasanya masuk dalam kategori. Udah capek saya. Udah saya berikan kesempatan. Sekarang kita langsung buka ya, bagaimana hadis yang mengkafirkan para sahabat dalam Al-Kafi, dan kita lihat apa perkataan Mir'atul Uqul ketika menjelaskan derajat hadis tersebut, teman-teman. Hadis
dengan nomor 341. Oke? Matan hadisnya apa? Kanan nas ahlu riddatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasah. Oke? Fakultu man wa man as-salasah? Faqala al-Miqdad bin al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Selain nama tiga ini seluruh sahabat telah kafir dan murtad. Tercatat dalam kitab Al-Kafi. Lalu kata Faisal Khan, oh nggak boleh terima dulu hadis tersebut. Harus kita lihat derajat hadisnya dalam Mir'atul Uqul. Maka Bang Ali buka Mir'atul Uqul sekarang. Mir'atul Uqul fi syarhi akhbar Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Siapa penulisnya? Al-Majlisi, Al-Allamah Al-Majlisi. Apa kata Syekh Al-Majlisi terhadap status hadis tersebut derajatnya? Al-hadis al-hadi wal arba'in wa salasumiyah hasan au muwassak. Hadis yang hasan dan bisa dipegang, muwassak. Di mana Al-Kafi mengkafirkan seluruh sahabat Nabi hanya 3 orang. Saya mau meluruskan dulu Bang Ali. Haleluya. Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali. Saya ingin meluruskan dulu. Antum tidak tahu definisi muwassak dalam Syiah, tetapi berani mengartikan muwassak. Itu berarti Saya tadlis. tahu. Saya tahu, tadlis? alhamdulillah. Kok Hadis tadlis? muwassak apa dan saya bisa Loh, kasih bukti. jelas, itu Hadis muwassak itu muwassak bisa bukan yang terima di dikuatkan dalam maksudnya. jamur ulama di Antum dalam salah. jamur ulama Syiah Isna Asyriah Imamiyah Enggak, bisa suruh dulu yang lain. terima Anak mau bicara hadis sama Bang Ali. muwassak. Ini penyimpangan akademi namanya ini. Loh, derajatnya Hasan. Sebentar, muwassaknya ini yang anak-anak permasalahkan, kan antum? Brother Faisal, jangan bohong di sini. Di sini Loh. tulis Hasan wa muwassak. Hasan dan muwassak. 2 hukum di sini, brother. Bukan 1 hukum muwassak. Maksud saya begini, antum jangan pernah melencengkan definisi yang sudah dibuat oleh ulama Syiah. Apa itu muwassak? Dari Enggak, Bang Faisal. definisi. Udah, Bang Faisal, biar saya dulu dengan dia, Iya, dari kemarin masalahnya itu. Silakan, Ustaz Ali. Baik, Hasan, jangan lari dari derajat Hasan. Apakah derajat Hasan dalam teori Syiah antum? Jangan takiyah. Ke antum tentang Ya Faisal Khan, ntar anak bacakan Ali tentang Hasan itu bagaimana? ini belum saya baca syarah Al-Majlisi ya. Bagaimana kejinya dia mengatakan para sahabat telah murtad. Oh, itu lebih berat. Ini saya baca Ini sebentar lebih berat. lagi. Syarah majlis itu lebih berat. Kalau saya baca Faisal. syarah Al-Majlisi ketampol antum. Baca Ustaz, baca aja Ustaz, nanti Ustaz. Cedia. Selamat datang di kebenaran. Ku menangis bertakia. Haleluya. Haleluya. Baik ya teman-teman, kita telah mengikuti pola dia bahwa ambil bagaimana derajatnya dalam Mir'atul Uqul. Ternyata derajatnya oleh Al-Majlisi Hasan au muwassak. Ini dari sisi bahasa Arab aja mau lari kemana ini kata muwassak? Kok antum mau pelintir-pelintir? Cedia. Dari kemarin udah aku bacakan dari kitab yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Panjang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Abi Bakri. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pedih ya, Syiah ya. Pedih banget ya. Jebret. Baca, brother Ali. Ya. Itu cara Hasan. majlisi baca itu. Nanti Faisal tahu, paham itu. Tahu baca itu, brother. Oke. Pasang kupingmu Faisal, pasang. Gimana Bang Ali? Ya Itu apa tadi gimana? kan aku Jelas. udah umpan bola, Bang Ali udah smash, kamu tak ada dong. Gimana Bang Ali? Etikat Gimana akil. Bang Ali? Gimana Bang Ali? Itu status hadisnya. Gimana Bang Ali? Jawab. Hadis muwassak dalam kitab Arba'ah antum, dalam kitab pegangan yang harus antum junjung tinggi sebagai landasan iman antum, menyatakan seluruh sahabat Nabi murtad
ketika Rasulullah meninggal, hanya 3 orang yang tidak. Al-Miqdad, Na'udzubillah min dzalik. kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Dan derajat hadisnya hasan atau muwaffaq. Matanya bilang. Matanya. Apa? Matanya diulang. Cari matan, cari matan. Oke, kita ikuti matanya ya. Nomor hadisnya 341. Kanan nas ahlu riddatin ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasah. Fakultu wa man as-salasah? Faqala al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi rahmatullah wa barakatuhu alaihim. Udah. Terus. Gagu kau. Bahkan diperkuat di beberapa kitab Sudah berikutnya. selesai mulai. Sudah. Hah? Kayaknya masih panjang itu. Panjang takiah kau yang panjang. Itu lihat. Panjangnya itu nanti masuk lagi di satu hadis penguat yang dia katakan ditambah 7 orang yang adalah imam semua, tapi Imam Hussein dan Hasan tidak masuk dalam bab itu. Nah, itu nanti hadis yang baru itu. Begitu. Ini kita udah lihat, makanya kita tanya buat ente gitu loh. Katanya punya rijalul hadis yang jelas, di sana ada penguatan, ada yang disalahkan. Nah, sekarang coba ditanggungjawabkan dulu. Bang Ali sudah lihat dari tempatnya Syiah juga. Ternyata apa Ustaz Ali yang pertama, hadis yang pertama dikatakan Hasan. Al-hadis al-hadi wal arba'in wa salasumia hasan au muwaffaq. Hasan au muwaffaq. Boleh saya komentari? Na'udzubillah. 2 hukum. Boleh saya komentari? Silakan. Selain gini ya, ada dua definisi derajat hadis dalam satu hadis. Yang pertama hasan secara riwayat dan muwaffaq secara matan, itu artinya. Ya. Sudah. Betul nggak Faisal? Betul. Ya. Betul. Artinya derajat riwayat adalah hasan dan matannya itu muwaffaq, boleh dipakai, boleh diterima. Salah. Artinya sanad dan matan sahih. Dua-duanya Kita matan tidak batin. tahu mau Sanad dan matan dua-duanya sahih berada mereka seperti apa nih? Maka no dengarkan, saya mau bicara itu dengarkan ya. Hadis itu Kasih tadi bro. Enggak tuh, jawab dulu Kasih tuh. tadi Dijawab bro. enggak. Kasih tadi seperti gitu. Bang Ali. Kasih tadi sekarang jangan macam-macam di sini Brother Faisal. Di dalam hadis itu yang Brother Ali baca itu hasan dan muwaffaq ya. Artinya sanad dan matan terus sahih. Correct? Ya. Selesai. Saya boleh komentar? Itu hukum Boleh bukan. bicara saya sudah? Ya, Sunmul. Ini Boleh. Takiah pun hukum, boleh. bukan Takiah pun dari- boleh, nggak apa-apa. Kalau saya bicara. Gini, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh kalau dalam kaidah hadis Ahlus Sunnah menggunakan 2 istilah derajat. Misalnya dikatakan hasan, makbul. Artinya hasan secara riwayat, makbul secara matan. Ini juga bahasa yang sama. Masa hasan kemudian ketika disandingkan dengan muwaffaq, oh enggak. Apanya yang enggak? Jadi apa kalau enggak? Enggak, dengarkan, saya mau Enggak salah lagi, Oke, betul itu. oke, silakan, Enggak salah silakan. lagi, betul itu. Mungkin kalau memang ada yang dalam pembicaraan saya salah, monggo disanggah. Oke. Udah. Oke, nanti Ustaz Ali dengar nih, kita Ya. dengar. Oh, siap. Ada Ustaz Wafid. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini kemudian dinilai oleh Al-Majlisi dengan kategori hasanun au muwaffaq. Ingat, au itu atau ya, bukan dan. Artinya bisa hasan, bisa muwaffaq. Apa hasan itu? Hasan itu adalah mattasala sanadu ilal maksum bi imamin mamduhin min ghairi nassin ala adalatihi. Dengarkan itu. Sambung memang secara sanadnya kepada imam maksud kepada para imam. Mendapat mamduh dari kedudukannya mamduh, tapi min ghairi nassin ala adalati, tidak ada nas
tentang keadalannya dia, ma'atahakkuki dzalika fi jami'i maratibihi. Saya nukil dari mana kitab ini? Antum cek dalam kitab Al-Manhajul Gha'i fi Tashihil Hadis Indal Imamiyah. Balas. Nomor 2, ada istilah al-muwathaqah. Sudah, di sana disebutkan au al-muwathaqah, atau hadis itu sifatnya muwathaqah. Apa muwathaqah? Madakhala fi tariqihi fasidil akidati. Ada yang masuk di dalam toriknya rawi itu adalah salah satu perawi yang akidahnya rusak. Sudah. Al-mansusu ala taufiqihi. Siapa rawi akidah yang rusak di sini, brother? Tunggu dulu, bro. Siapa rawi di dalam sanad akidah itu rusak atau tidak bagus? Silakan kasih bukti. Kalau tidak dilihat di kitab rijal tidak bisa, Pak. Ya, bagus tuh, bagus. Kalau bisa, kalau dilihat dalam kitab Brother rijal. Ali, Brother Faisal yang riwayatkan di dalam itu semua rawi itu jamhur ya, mayoritas ulama Syiah tausikan itu benar, tidak ada masalah. Mau bukti? Saya tidak paham. Brother Ali bisa jelaskan. Gimana Bang Faisal? Mengerti maksudnya Bang? Wong saya jelaskan tidak didengarkan. Oke. Aku sedikit. Beliau menjelaskan dulu sampai selesai baru kita potong. Iya. Biar Kalau masih mau jelaskan silakan Bang Faisal. Itu pahami dulu apa yang saya utarakan itu. Saya tidak ngarang ini. Saya ini Kalau gitu aku coba deteksi boleh ya? Aku boleh deteksi boleh nggak? Silakan Bang Faisal jawab aja singkat-singkat nih. Raudah Al-Kafi itu apa? Raudah Al-Kafi, kitab apa itu? Raudatul Kafi itu bagian dari Al-Kafi, Bang. Oh, jadi bagian dari. Al-Kafi itu dibagi 3 ya. Ada Usulul Kafi, ada Furu'ul Kafi, ada Raudatul Kafi. Semuanya itu disebut dengan Al-Kafi. Oke. Berarti bukan tentang syarah dari penjelasan dari yang apa yang ada di Al-Kafi, bukan ya? Bukan. Oke. Semuanya hadir ya. Sudah. Kembali lagi ya. Jadi al-muwathaqah itu adalah salah satu daripada perawi yang ada di dalam hadis tadi itu. Ada satu perawi yang akidahnya rusak, artinya tidak sesuai dengan akidah imamiyah. Itulah. Bukan orang kafir, bukan, tidak sesuai dengan akidah imamiyah, maka disebut dengan hadis muwathaqah. Itu nomor 2. Nomor 3, Syekh Al-Majlisi mengatakan hasanun au muwathaqah, bisa hasan muwathaqah. Kalau anak ambil yang muwathaqah, maka hadis itu tidak anak terima. Kena lagi takiyah Mu Faisal, kena lagi. Siap, 1 pegangan ya, pegangan. Kalau anak takiyah Pegangan. Baik, pegangan. Apa kata dia? Hadis muwasakah tidak diambil hukum. Benar? Dengar ya teman-teman tadi kan? Iya. Baik, apa definisi hadis muwasakah dalam Syiah? Apa definisi hadis muwasakah dalam Syiah? Benar apa kata dia bahwa hadis muwasakah adalah yang bukan diriwayatkan oleh para rawi dari kalangan Isna Asyariyah Imamiyah. Di situ tercampur ada Sunni, ada Ismaili kata mereka. Itu betul. Dia nggak bohong begitu. Itu benar. Berarti antum mengakui ya bahwa antum telah mentadris dunia. Apanya? Dengar. Sekarang dengar. Fakullu hadisin bihadhihi sifah yura masyhur. Udah. Asy-Syi'atu jawazul amal wa ta'abbudu bihi. Hadis muwassak ternyata masyhur dalam kalangan Syiah sebagai hadis yang dibolehkan untuk beramal dengannya dan beribadah dengan hadis tersebut. Dipakai hadis muwassak.
antum keliru memahami matanya. Iya, brother. Itu saya katamu pertama. Kalimat Jawas. Ini brother Faisal di sini bohong. Apa mau dipelintir kemana lagi kalimat Jawas? Mau dibawa kemana kalimat Jawas? Tidak mau melintir. Coba antum perhatikan kalimat Jawab. Jawas kan Apa? boleh. Kalimat Apa? boleh itu apa? Boleh. Boleh, Satu artinya? contoh, dalam kitab takrib itu dikatakan bahwa maskul ini jaizun. Memasuk hukum Jawazul amali wa ta'abbudi bihi. Hadis muwasak ternyata memang di kalangan Syiah masyhur sebagai hadis yang dipakai dan dibolehkan untuk beramal dan beribadah, menjadi landasan ibadah bahkan dengan hadis tersebut. Wow. Kalau dalam akidah boleh enggak itu? Berarti mengkafirkan yang lain, berarti itu sebagian dari ibadah yang... Oh iya, jelas. Ya. Salah. Ini yang tidak dikehendaki ini. Ini Maka pemikiran namanya. boleh beramal dengan hadis muwasak. Bang Ali, antum coba bersifat netral ya. Katanya antum ini kok malah Apa nih kau udah mulai Masa host nggak boleh ikut main? Faisal. Gimana sih? Masa nggak boleh ikut main? Kalau Gimana? sampai nggak layang-layangan kusuk itu kan enak dipandang, sejuk dinikmati. Iya, itu kan muasak tuh enak tuh dipandang tuh. Diamalin enak itu diamalin. Kok noplas ini nggak bisa kok mau mengentar noplas. Coba sekali. Tadi muafak tadi istilahnya gimana? Itu boleh digunakan dalam hukum ibadah. Fakullu hadisin bihadhihi sifati yura masyhur asy-syi'ati jawazul amali wa ta'abbudi bihi. Ya, selesai. Yara masyhur syi'ati, para petinggi Kayak komentar masyhur, sekarang. para tokoh-tokoh masyhur di kalangan Syiah Boleh komentar, boleh tagih ya. membolehkan beramal dan berta'abbud menjadi landasan ubudiyah itu. Hadis muwasak. Mau lari kemana sekarang? Jadi Anda menolak apakah Anda Bang Faisal menolak hadis dalam Al-Kafi tadi? Kanan nas ahlu riddatin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasah. Saya nyatakan saya tolak. Oh, murtad kau dari Syiah berarti. Jangan soft hadang ini tidak boleh dibuat soft. Bukan soft toh, ente bikin pengakuan bagaimana? Loh, ini kenyataan saya. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana bisa kita terima riwayat semacam itu? Apalagi nyata-nyata Syekh Al-Majlisi mengatakan hadis itu muwazzaqah. Ya kita tidak terima lah. Kok mau terima? Loh, derajatnya hasan, kemudian matanya muwasak, artinya makbul lil amal wa makbul lil ta'abbud. Apa lagi ini? Kau tidak dengarkan saya Bang Ali, ngomong sendiri Bang Ali. Loh, saya mengambil definisi dari kitab antum ini bahwa hadis muwasak Boleh, tapi tolong kullu. Ini kalimat kullu artinya apa? Kullu setiap, ayo. Fakullu hadisin bihadhihi sifati, yaitu sifat muwasak, Setiap hadis dengan sifat ini. Terus yara masyhuru syi'ati, dipandang oleh kelompok Syiah Imamiyah jawazal amali wa ta'abbudi bihi. boleh, bukan wajib. Jawazal amali wa ta'abbudi bihi. Boleh, tidak wajib dan Terjemahkan sesuai apa yang ada dalam kitab. Terjemahan aja, Bang Faisal. Brother Faisal मेरी फरमानी जवाज itu artinya जवाज itu artinya tidak boleh untuk ya Allah Subhanahu wa taala. Tahrif mandi. Oh, Faisal, berarti boleh. Kan bena sayin kan tadi kan. Tapi ngomong aja kalau emang Jawas itu silakan. Iya, Artikan caranya. artinya gini menurut Faisal, boleh mengkafirkan sahabat bukan wajib, itu maksudnya.
Bos, gimana? Aduh, Saya ini pedih. paling hafal. Malam ini, Padahal paling masuk akal dari penjelasan yang Ustaz Ali mengerikan. tadi. Itu ini Ustaz Ali paling masuk akalnya adalah itu ibadah yang mulia gitu kan? Bukan Itu. begitu. Makanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu kalau memang betul tak tahu. Enggak, kalau itu kamu nyandarkan ke masalah pribadi, ya, itu berarti tidak kepada sandaran ilmu, tetapi kepada personal seenaknya bagaimana kamu bisa mengartikan, kan gitu. Iya. Oke ya, yes. Kalimat jawas Bang Ali. Iya, satu persatu hakikat hatimu terbuka di sini, boleh mengkafirkan sahabat, memang tidak wajib gitu kan? Nah, apa bilang gitu? Tadi kamu bilang gitu. Boleh atau dilarang? Boleh. Ah, ya udah. Boleh apa? Teruskan kalimat itu. min zalik. Itu kan diambil dari Nauzubillah min zalik. itu kan diambil dari Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Padahal dari kemarin aku bicara hadis ini naik sengaja gana, naik supaya gana baik, supaya gana, ente gana, lihat. gana baik. supaya ente lihat, akhirnya sekarang baru kita buktikan ya apa yang asli yang ada di dalam diri ente itu dia keluar. Artinya kesimpulan hukum dalam Syiah Isna Asyariyah Imamiyah. Oke, kita ambil perkataan Faisal tadi, tidak wajib mengkafirkan sahabat, tapi boleh. Ya. Jangan melintiran gitu. Mereka kalau mau melakukan Berarti punya yang Ustaz- legal standingnya ya. Berarti yang Ustaz Wafi bilang Betul di depan sekali, tadi Ustaz itu Unggul. Ada legal standingnya, betul. Iya. Bagian Jadi dari kalau mereka- ibadah Syiah, mengolok-olok sahabat. Ibadah Syiah, bagian dari ibadah. Kau punya legal standingnya tuh untuk Dapat menghina pahala kau. sahabat. Dapat pahala kau menghina sahabat. Dapat pahala kau. Menurut hadis itu. berarti yang tadi Ustaz Wafi bilang itu terdeteksi hari ini gitu loh. Menjadi sahabat itu dapat pahala. Menurut aku, menurut hadis itu. Makanya makanya gini tadi kan. Nggak bisa kalau sosok. Makanya gini disclaimernya si Bang Faisal kan ketika masuk, saya tidak mau menyebabkan terpecah belah di NKRI katanya. Makanya saya memegang kata marja saya. Apa kata marjanya? Kalau mengkafirkan dalam hati saja, jangan diumum gitu. Iya. Akan dicatat Berfirman dalam hati. Udah kayak Kristen kau. Itu yang kita juga Kelas sudah 12 kau. sering ketemu, makanya mereka bilang kalau ada 30 juta orang Syiah, maka ada 30 juta pandangan boleh-boleh aja. Lihat sendiri bagaimana tingkah laku mereka. Bagaimana hadis Syiah sudah perhatikan saudara-saudara bahwa menghina sahabat bagian dari ibadah. Saudara-saudara perhatikan itu. Bagian dari ibadah, bagian dari amal. Enggak, Bang Faisal. Hasan. Ayo kita serius Oke, lagi. sekarang kita serius ya. Dalam akidah kami Ahlus Sunnah, firman sabda Rasulullah dalam hadis sahih, la tasubbu ashabi. Jangan kau maki caci sahabat-sahabatku. Bahkan konsekuensi dari mencaci sahabat Nabi adalah hukum riddah, murtad dari Islam. Dalam konsekuensi dalam iman akidah antum apa ketika mencaci sahabat? Jawab dengan tegas dan jujur. Setiap yang mencaci orang maka tidak diperbolehkan. Apa? Ditanya hukum kok malah tidak diperbolehkan? Yang tadi ditanya masalah sudah Fatimah wallahu a'lam. Loh, apanya? Saya dapat wallahu alam. Tadi itu Kok udah kayak anak-anak ini, udah tua, jenggot udah putih. sama. Tapi juga kata Belum dari si Faisal. Ini udah Faisal tidurlah kau Faisal. Udahlah tidurlah kau Faisal. Keluarga kita ini juga ahli sokok. Bang Faisal, karena kecintaan saya kepada Ahlul Bait Rasul, saya membela datuk saya, makanya saya bicara seperti ini. Kok bisa kalian mencerca sahabat pembela datuk saya itu? Jatuhnya apa? Apa antum? Jatuhnya antum. Iyalah. Oh, bilang itu. Sebentar. Yalah. Memang kau pikir habaib berapa di Indonesia ini? Kau kira Bang Ali bukan habaib? Ana tanya, ini kok syahwatnya besar ya?
Enggak, biar ini ente paham, biar itu orang-orang di bawah paham. Wah, udah kayak Oten kau, sahabat besar Jakar Kuda lah, besar. Tanya, kalau sahabat besar itu ejakulasi dulu kan itu loh. Kitab kau Yeskiel, bodat. Kitab kau itu Yeskiel. Jangan Ali. Gini Bang Faisal, udah kita serius sekarang, kita serius. Kira nanti dulu Bang Ali. Saya tidak bisa melanjutkan lagi ini karena saya satu belum sholat. Bentar, Bang Faisal, aku mau tanya boleh nggak? boleh nggak? Boleh tadi. Saya belum sholat ini tapi ini. Oh, ya udah. Apa? Oh ya udah. Iya. Iya, kalau sholat aku nggak bisa ngomong. Iya, nggak apa-apa. Ditunggu ya. Kapan aja. Balik lagi nggak? Balik lagi nggak? Jangan rasan-rasan di room ya, biar tidak dicatat oleh malaikat, rokib dan akib ya. Tapi kan terbukti secara ilmiah kita bisa membuktikan dari referensi yang antum bahkan ajak kami. Sebentar Bang Faisal, kita kan closing dulu. Ini Bang Faisal, ya kan? Bahwa antum mengajak kami untuk masuk ke dalam definisi hadis sesuai dengan standar antum. Kita ikuti bahwa nggak boleh mengambil Al-Kafi itu full. Nggak boleh, harus mengikuti takhrij ataupun bagaimana syarah dari para ulama-ulama lain. Antum angkat tadi Mir'atul Uqul. Saya buka Mir'atul Uqul. Ternyata oleh Al-Majlisi dikatakan itu hadisnya derajatnya hasan, matanya muwasak. Lalu antum katakan muwasak ini bla 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 bla, nggak boleh diambil. Ternyata saya buka lagi kitab antum. Muwasak kullu hadisin bihadhihi sifati, ternyata dibolehkan jawazul amal wa ta'abbud, dibolehkan beramal dan beribadah dengan hadis tersebut. Semua yang antum katakan kita ambil, kita ikuti pola antum, dan sekarang antum ingin membantah perkataan antum sendiri, kan lucu jadinya. Itu masuk kategori takiyah nggak Bang Ali kalau begitu? Saatnya saya untuk closing juga karena saya mau beribadah kepada Allah. Iya, jangan closing lagi, jangan closing lagi. Mau ibadah apa kau? Mau ibadah maghrib sama isya Serahkan digabung? aku yang closing aja Mau udah. ibadah apa kau? Punyanya Bang Faisal serahkan ke aku yang closing aja udah. Boleh nggak closing saya nih? Boleh. Boleh. Kita adil di sini. Terima kasih kepada Bang Ali yang sudah mengikuti metode saya. Walaupun di dalamnya terdapat beberapa pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dan teman-teman Syiah yang lain. Ini mohon kepada penonton untuk dimaklumi karena apapun sesuatu itu tidak bisa belajar secara tektok akhirnya bisa dipahami. Akhirul kalam, Allahumma hdihim ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam. Coba Bang Ali setelah ikat tadi kan hadis muwasak, yakni hadis apa tadi yang Kullu hadis bihadhihi sifati. lah yang sebelumnya istilahnya. Hasan. Enggak, masalah ini hadis muwasak adalah gitu loh Ustaz. Maksudnya fil istilah. Kita buka ya definisi mereka tentang hadis muwasak tadi. Iya. Kalau ta'rifnya Sambil edukasi gitu Ustaz buat teman-teman juga kan. ma dakhala fi tariqihi man nassa al-ashab ala tawfiqihi ma'a fasadi aqidatihi walam yashtamil baqiyati ala dhaif gitu. Kalau itu ada beberapa definisi ya. Kalau dari dari definisi kedua, ma ittasala sanaduhu 'alal mahfuz. Oke. Pertama itu saya mau kejar Ustaz. Dia bersambung terhadap kepada kemaksuman ya tadi. Dia nyambung nih, berarti menuduh seseorang. Berarti udah nyampe nih hadisnya itu udah dikatakan sama orang tersebut. Nah, terus kan habis itu jadi biman nassal ashabu ala tawfiqihi, di mana para perawi tersebut telah menaskan terhadap derajat taufik atau wasatnya fasad akidatihi, walaupun ada kerusakan dalam akidahnya. Nah, berarti kan menuduh yang maksum ini adalah telah mengatakan hadis, cuma yang meriwayatkan ini kan tidak sikoh dalam akidahnya kan gitu. Kenapa dikatakan tidak rusak dalam akidah?
بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية. Ternyata karena ada salah satu perawinya bukan di atas i'tiqad al-imamiyah. Wa in kana min asy-syiah, walaupun dari kalangan Syiah. Jadi intinya hadis muwatsaq ini ternyata dalam definisi Syiah karena bukan diriwayatkan oleh jalur imamiyah semuanya, tapi Syiah tetap. Di situ mungkin ada Zaidiyah, ada Ismailiyah. Tapi kan Tetapi kesimpulannya yang penting, kesimpulannya benar. Kesimpulannya, fakullu hadisin bihadhihi sifati yara masyhur Syiah. Hadis yang setia yang membawa sifat al-wasaq ini, para pemuka Syiah mengatakan apa? Jawazal amali wa ta'abbudi bihi. Dibolehkan, jaiz untuk beramal dan beribadah dengan hadis tersebut. Lah, iya Ustaz, berarti kan karena ittasala sanadihi ila maksum kan gitu ya Ustaz ya, Imamil maksum. Masalahnya di Iya. situ. Kan gara-gara di situ makanya jawazun kan kita akhirnya. Wallahi bisawab. Jadi secara sanad itu ittasala ilal maksum tetap. Walaupun dalam rijalnya ada yang tidak berakidah imamiyah. Tetapi kesimpulan tentang perlakuan hadis tersebut, ya kullu hadisin bihadhihi sifati yara masyhur syiati jawaz al-amali wa ta'abbudi bihi. Ya, masyaallah, masyaallah. Jadi Udah jelas berarti. bagi Syekh Bagir, memang kata Bang Faisal tadi gini, Bagir tidak wajib mengkafirkan sahabat tapi boleh gitu. Mau kayak gue kan kemarin. Netflix masih ada videonya kan? Coba putar lagi dah. Ya kan bangga mengkafirkan sahabat. Gue nggak mengafirkan. Apa juga? Gue bilang fasik. Weh, nggak hebat dong. Dalam Al-Kafi kana nas Belum level riddatin. gue belum nyampe sono, belum nyampe sono. Oh, Berat soalnya kafir. Kalau fasik tuh masih cocok lah buat jadi sahabat fasik ya? beberapa tokoh. Ada beberapa tokoh kayak Yazid bin Muawiyah, Umar bin Khattab gimana? Umar bin Khattab itu pedangnya harus gimana pertanyaan gue kemarin? Lupa gue. Enggak, saya tanya status keimanan Umar bin Khattab apa? Masya Allah itu sahabat Rasul yang paling berani. Khalid bin Walid aja berani sama dia mau Ya dihukum. iyalah, sampai-sampai Padahal Asadullah. sampai Imam Ali menamakan anaknya juga Umar ya. Dari ibunya yang mana? Waduh, katanya imam pertama masa nggak tahu nama anak-anaknya Sayyidina Ali. Iya makanya dari ibu yang mana? Oh, beda-beda ibu, beda derajat ya? Enggak, gue nanya. Beda ibu, beda Ya, derajat. setelah wafatnya Sayyidah Fatimah kan. Beda ibu, beda derajat gitu. Enggak, Kok kayak- gue mau nanya, lu apa namanya? Datuk lu siapa ya? Beda ibu, beda derajat, Gir. Enggak. Kayak pembahasan Oten Bang tadi Ali, itu. antara Ishak dengan Ismail, beda ibu terus di derajatnya dibeda-bedain gitu. Lu yang ngomong, gue nggak ngomong gitu ya. Gue cuman mau nanya, tadi lu apa namanya? Datuknya siapa? Apa? Tadi kan lu bilang datuknya. Kecuali lu beda. Jangan. Cukup kita orang aja yang main-main kata. Antum semua nih yang Masya Allah di atas semua nggak usah main-main kata. Siapa datuknya? Jadi intinya Gir, ngapain lu memfasihkan para sahabat itu apa manfaat untuk iman lu apa gitu? Sebagian ada, cuman nggak seluruhnya. Jadi hadis tadi batil dong, mengatakan seluruh, cuma 3 yang selamat imannya. Ya nggak seluruh kan berarti. Lagian setelah itu kan dari siapa namanya? Dari Syed Ali Khamenei kan udah bilang nggak boleh untuk melaknat para sahabat. Berarti marja lebih tinggi kedudukan dari hadis. Halo, assalamualaikum, Bang Ali. Jadi siapa itu datuknya? Bukan itu pembahasan kita. Kok naik gara-gara mau nanya itu? Keke. Ada urusannya. Bang Ali. Nggak apa-apa. Apa sih? Bang Ali. Iya bang. Aku mau nanya nih. Di antara sekian banyak manusia setelah Rasulullah wafat, manusia yang dianggap suci siapa?
Maksudnya suci dalam artian apa? Ya suci dari segala hal, dosa, nista, najis, segala Pencari macam. ilmu itu orang Syiah atau ahli sunnat? Aku ini Memang Zia nih nanyanya. simpatisan Syiah. Simpatisan Syiah. Pencari, oh ya. Lu boleh simpati dengan Yahudi juga ya? Ya semua manusia, aku simpati. Oh iya. Yang namanya manusia kan. Seperti Munasya, tapi kamu cari, iya boleh seperti Munasya bisa simpati, tapi simpati untuk akidah bagaimana? Akidah, aku tanya lain kok. Aku tanya tadi setelah Tapi wafatnya Nabi. kamu bertanya seperti Manusia orang yang paling Syiah, suci. ya. Yang orang Siapa? Tapi gini ya, iya tidak tinggi. saya respect Jawab sama dulu itu, Bang. sama Faisal Khan, dia mau merujuk kepada rujukan referensi kitab-kitab kalian. Kalau mencaci sahabat itu udah final bahwa ulama Syiah itu kan melarang tegas itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau apa hukumnya kalau mencaci sahabat? Kamu yang salah di sini. Ada di fikihnya. Tidak boleh pada keadaan tertentu dan yang boleh sudah pada meninggal. keadaan- Saya Tidak bisa kasih boleh. bukti. Ulama kita kalau udah bicara tidak boleh ya tidak boleh. Sallallahu taala alaihi wasallam. Bang pencari ilmu gimana sih? Artinya manusia itu kan Pencari mulia ilmu. di mata Allah. Ya. Pencari ilmu ini gimana sih? Tadi katanya simpatisan, sekarang ketika merujuk kepada Syiah ulama kita, ya bilang aja Syiah, ngapain malu-malu? Ana simpatisan, Ana belum jadi Syiah. Belum jadi Syiah, tapi sekarang Belum jadi Syiah, simpatisan. simpatisan dan belum jadi Syiah. Terus Ana tanya, manusia setelah Rasulullah itu yang paling suci, maksum siapa? Banyak simpati. Ada 12 menurut Ada yang orang masum itu Andia. Iya, ada Andia yang masum brother. Yang gairah Nabi tidak Siapa, masuk, yang orang tidak Nabi dan Rasul tidak masuk. Apa itu jawabnya tuh? Coba ya rasional dikit ya. Jawabannya itu tidak ada yang maksum setelah Nabi. Tidak ada Brother yang Ali kembali. suci. Oke. Tidak ada yang maksum. Makanya gini Bang pencari ilmu ini, dengarkan ya versi Ahlus Sunnah gimana ya, dengarkan ya. Al-Ismah itu memang khasaisul anbiya, kekhususan para nabi dan rasul. Maka ketika kita ingin memuliakan keturunan nabi, kami menggunakan kata mahfuz, terjaga. Tidak menggunakan kata maksum biar tidak sampai kepada derajat nabi. Disitulah beda kita. Nah, gini Bang Ali. Untuk Kalau meninggikan hadisnya- untuk meninggikan derajat nabi. Gini Bang Ali. Ketika Nabi berkata begini Bang, aku rindu dengan satu kaum dari umatku yang mereka tidak melihatku, tetapi mereka mencintaiku. Oke. Nah, ini bagaimana di sini Bang? Oke. Sahih atau enggak gitu? Baik, itu hadisnya berbunyi ishtaqtu li ikhwani, aku merindukan saudaraku. Bertanya para sahabat, nahnu ikhwanuk bal antum ashabi. Bukankah kamilah saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabat utamaku, kata Rasulullah. Ikhwani humul ladzina yu'minuna bi, mereka yang beriman kepadaku, walam yaruni, tapi belum pernah berjumpa dan melihatku. Lalu apa hubungannya sama maksum itu, apa hubungannya di sini? Ini adalah motivasi kepada saya ini bukan antum. tentang kemasuman bukan. Iya, ini adalah motivasi kerinduan dan kecintaan Rasulullah kepada umatnya yang belum pernah bertemu dengan dirinya. Tapi mereka mencintaiku. Artinya Nabi lebih rindu kan kepada umat yang tidak melihatnya, tapi beliau mencintainya. Oh, jadi Beda dengan dia melihatnya kan. ya, itulah kegagalan pahaman mengambil hadis karena hawa nafsu, Bang. Jadi ketika antum menerjemahkan, oh Rasulullah cuma rindu kepada kita, tidak rindu kepada para sahabatnya. Ratusan bahkan ribuan hadis keutamaan dan kedudukan para sahabat Nabi di mata Rasulullah. Jadi nggak boleh kita menjadi orang-orang zahiri dengan satu hadis kita simpulkan, sesat kita jadinya kalau gitu caranya. Terus tadi yang siapa tadi yang bilang bahwa tidak ada yang maksum setelah Rasul, para Nabi? Ternyata ada di dalam Sahih Muslim itu, Bang. Apa bagaimana dalam Sahih Muslim, coba bacakan. Jangan Tentang baca. kemasuman ahlul Kami bait. tidak menerima. Hah? Masum ahli bait. menerima. Oh, saya melihat Maka itu dalam Sahih Al-Quran Muslim, Surat brother. Al-Azab Ya, di mana ayat 33 itu kan maksum, itu suci, disucikan sesuci-sucinya malah.
Di mana di Apakah riwayat ayat ini Muslim? bohong? Di dalam azwaj juga masuk di sana atau tidak? Azwajin mutaharat masuk juga atau tidak? Apa itu? Di dalam surat Al-Azab Zoja ayat azwaj 33. diterangkan di surah Azab 33 kasih paham. Katanya dari dalam kitab hadis Muslim. Iya, Cuma brother, tentang- itu untuk istri Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam masuk juga atau tidak dalam surah Azab ayat 33? Tadi kan kalian katakan bahwa setelah Nabi, Rasul, tidak ada lagi yang masuk. Ternyata ada kan? Makanya dari Ya sisi Allah. definisi saja sudah salah. Itu berbicara tentang tathhir, bukan berbicara tentang ismah. Loh, Ahlul Bait itu siapa Yang Bang Ali? ditathhir itu apa? Makanya- Rijis atau Kalau Bang Ali katakan bahwa Rasulullah itu makanya- datuk antum, Makanya tetapi gini, antum tidak meyakini ayat ini, berarti gimana ceritanya Bang? astagfirullah. Makanya ketika meyakini itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ayat ini Dalam ayat Al-Quran surat Al-Azab ayat 33 tentang penyucian Ahlul Bait itu bisa gimana ceritanya? Oke, coba antum ajarkan saya. Antum berilmu dari saya, coba. Open kamera, tunjukkan ayatnya ke saya. Biar sama-sama kita bahas. Anak saya pakai ini sini Bang. Bang pencari ilmu, kami ahlu sunnah. Tapi kalau kita membahas hadis tanpa disertai logika ya parah Bang. Kan hadis itu kan tidak semuanya palsu. Dan kitab-kitab yang dari kalangan Syiah juga itu kan bukan sesuatu yang kebenaran yang mutlak. Semua itu kan tafsiran. Namanya tafsiran itu kan ada benarnya, ada salahnya. Makanya kalau jadi Syiah itu jangan Kebenaran itu hanya dibagi. datang dari Allah dan Rasulnya. Bang pencari ilmu. Kalau jadi Syiah itu jangan setengah-setengah seperti Bakir, seperti Bang Faisal dong. Bahkan dia mengetahui cara mendefinisikan hadis. Hadis dalam kalangan Syiah adalah aqwal, af'al, ikrar, al-ma'sumin. Jadi setiap yang datang dari jalur al-ma'sum itu hadis, harus diimani. Kok ambil setengah-setengah? Kalau nggak sesuai dengan kepentingan, kalian katakan harus sesuai logika. Tetapi yang sesuai dengan kepentingan, kalian katakan itu akidah kami. Jadi kan standar ganda kalian mainnya. 11-12 sama Oten. Jadi landasan menjadi Syiah itu apa, Bang pencari ilmu? Bukan dulu mitnya, Bang pencari ilmu. Landasan menjadi Syiah bagi antum itu apa? Begini aja, saya agak tergelitik dengan perkataan yang dibawa tadi tentang hadis yang saya merindukan saudara-saudaraku. Apakah maksud yang ingin dikatakan di sini tentang hadis itu oleh pencari ilmu bahwa Rasulullah merindukan kita, orang yang tidak berjumpa dengannya, kemudian Rasulullah tidak mencintai orang-orang yang hadir pada saat itu? Maksudnya seperti itu? Atau bagaimana? Coba mungkin dijelaskan apa yang ingin disampaikan, nilai-nilai yang tadi diungkit tentang hadis tersebut. Bang pencari ilmu bukan dulu mitnya. Ya, kalau antum bicara nggak kedengaran di kita. Mungkin Bagir bisa bantu jawab pertanyaan. Yang saya tangkap ketika beliau berhujah dengan hadis tadi, dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu seolah-olah, ini yang saya tangkap ya, wallahu alam, nanti beliau bisa jelaskan dan klarifikasi. Seolah-olah Rasulullah itu merasa terdesak dengan keadaan para sahabat pada saat itu, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa dia merindukan orang yang tidak berjumpa dengannya. Artinya Rasulullah menafikan keadaan para sahabat tersebut dan kecintaan beliau kepada mereka pada saat itu. Gitu dari hadis yang diungkit kepada kita. Jadi makanya saya ingin klarifikasi apakah seperti apa yang ingin pemahaman seperti apa yang ingin diambil dari hadis tersebut. Jadi gini, ini ya, sebagai muhasabah kita, kalau memang benar bahwa kewajiban kita beriman kepada para imam yang ma'asum tersebut, ini ayat Quran yang sangat jelas menjelaskan kepada kita. Ali Imran ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat.
dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat. Kunna ummul kitab, yang sifatnya adalah ummul kitab, induk dari Al-Quran, menjelaskan perkara-perkara perkara-perkara pokok, usul. Maka persoalan iman, persoalan akidah harus dijelaskan dengan muhkamat, itu sifatnya. Nggak boleh mutasyabihat, wa ukhar mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ada kecenderungan kepada kesesatan, apa kata Allah, fayattabi'una ma tashabbaha min, mereka akan suka kepada ayat-ayat yang penuh dengan syubhat, penuh pemaknaan ganda, penuh multi tafsir dan takwil di dalamnya, ibtigha al-fitnah, karena mereka cenderung kepada fitnah. Maka ayat tathir dikatakan itu adalah pensucian khusus untuk para imam-imam dan seterusnya. Kalau benar itu adalah perkara pokok dalam ajaran agama kita, dalam Islam, maka seharusnya dia menjadi ayat muhkamat, harus menjadi ayat-ayat muhkamat. Bahkan nama Zaid saja disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa nama Sayyidina Ali nggak disebutkan, kalau dia penting sekali untuk landasan iman kita? Nama Zaid saja disebutkan dalam Al-Quran. Nama anak angkatnya Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran, Gir. Iya, paham. Tapi nama Sayyidina Ali berarti maksudnya nggak penting gitu, Sayyidina Ali. Ya, kalau bagi kami sih penting. Karena jika dia perkara pokok dalam iman, tentu menjadi ayat muhkamat, menjadi ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat hukum, bukan ayat mutasyabihat. Bahkan nama ada dijelasan di ayat yang lain. Nama Zaid saja disebutkan dalam Al-Quran. Jika Sayyidina Ali sebagai pemimpin keimanan setelah Rasulullah, masa ditinggalkan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan dengan muhkamat? Ini prinsip Al-Quran, ya, nggak bisa kita tolak ini. Paham. Gue nggak menafikan Al-Quran. Ntar orang-orang di bawah yang nyembah-nyembah lu nanti ngiranya gue nggak menafikan Al-Quran lagi. Enggak, kan di ayat yang lain juga kan udah dibilang. Oke, ini adalah makanya ketika kita merujuk kepada akidah Ahlussunnah, usuluddin Ahlussunnah, apakah itu arkanul Islam, arkanul iman, adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Berbicara tentang sholat ada, berbicara tentang zakat dalam Al-Quran dijelaskan, haji, puasa, dan seterusnya, syahadat. Tapi al-wilayah al-imamah itu sejak kapan menjadi ayat muhkamat dalam Al-Quran? Iya, maksudnya kan semua ini kan interpretasi. Ketika Syiah itu menjelaskan mengenai konsep imamah juga, ya kalau seandainya kalian nggak mengimani ya udah, kalian mau ngapain? Gimana sih kalau cuman kan seandainya kalian Bagir. Ini kamu kan masuk di ruang yang bisa untuk berdiskusi. Kalau caranya kayak gitu, ya nggak usah juga dong. Ini kan kamu masuk di ruang di mana orang bisa berdiskusi dengan kamu. Kalau cuma enggak, gue naik mau nanya ketika dibilang datuknya itu siapa. Kalau masalah ini mah udah kalas deh, kalian nggak bakalan denger juga penjelasannya. Ya udah, kalau itu cukup aja. Kalau ditanya nih, ada siapa nih? Ada Yuzar Zef, ada Muhammad Zia. Coba suruh balas suruh ngulang lagi perkataannya Faisal Khan yang tadi juga. Pada nggak ada yang dengerin kan, cuma nyari keplesetnya di mana, nanti baru diserang kan. Kalian dari diskusinya dalam tanda kutip ya, udah kayak debat sama orang ngoten, tahap. Kok suudon sih? Nggak suudon. Ya nggak usah, jangan tersinggung Bang Ali, santai. Kan kita sahib. Saya justru dari tadi itu memperhatikan, makanya saya diam dan saya tidak pernah menyela. Saya ingin melihat bagaimana hujahnya dari kedua belah pihak. Jadi saya rasa saya tidak terlalu tertarik untuk merusuh di sini. Bisa lah kita setelah kemudian. Cuman saya takutnya gini, nanti Bang Faisal kedepannya itu nggak akan hadir lagi di rumah ini. Jadi kenapa karena tadi kira-kira? Kan tadi begini, tadi pada saat dia menjelaskan sebelum habis itu kita terlalu mengejar ingin membenarkan dari pihak kita. Jadi
saya rasa agak kurang adil gitu, sehingga kemudian Oh iya, Jadi itu gini, yang apa namanya? mau dikasih Jadi tahu gini. dari kemarin. Jadi gini, Lu langsung Enggak, ngelak yang santai, tadi, santai. Bukan, begini saya kemudian. orang yang 3 hari lalu sudah sampaikan ini ke siapa dia namanya, Faisal. Kemarin saya ulangi lagi. Tadi saya ulangi tipis saja. Baru kemudian dipertebal sama Bang Ali ketika Bang Ali habis sholat, langsung masuk ke tema, langsung membuka dengan tema itu. Nah, artinya apa? Dari kemarin itu Faisal sudah punya ruang Enggak. untuk melihat Bang begini. Abi ini kan, Bang Abi kan baru datang. Ini gue Gini kasih loh, tahu aku nih. Jadi dari tadi di bawah. dinaikin. Aku dari tadi di bawah. Tanya Bang Ali. Jadi Aku dari tadi dinaikin. tap layar di bawah dan aku tidak naik. Oh iya, lanjut. Sorry. Gimana nih? Jadi bukan aku orang yang Udah santai dari sorry. Tapi saya berakhir dengan kesimpulan ketidak apa namanya, selesaian pembahasan tadi gitu, karena baru pihak Bang Faisal sudah langsung buru-buru mengakhiri diskusi gitu. Jadi saya rasa kayak belum terlalu tertutupi gitu. ya, Bang Faisal tuh udah dari tadi dan dia belum sholat Isya. Itu yang dia bilang. Akhirnya kita dengar semua. Itu bisa jadi bisa kasih counter Tidak bisa argumen juga. surah Azab ayat 33. Ketika bilang bisa jadi, kita cukupkan gitu loh. Jangan kita perlebar kalau hanya kata bisa jadi gitu kan. Sebenarnya beliau tadi ingin menjelaskan loh, kalau menurut saya dia ingin menjelaskan kenapa dia menolak gitu. Nah, saya ingin maksud Betul. saya ingin mengejar gitu. Betul. Mengejar kenapa Betul. sampai dia menolak dan alasannya. Kalau Betul. seandainya kemudian nanti dia bangun dalam apa dari personalnya dia Di luar dari ilmu, ya. itu bisa kita susut lagi. Tapi ketika dia ingin menjelaskan hal itu, dia buru-buru pergi dari mengakhiri. Makanya saya kayak gantung di situ, tergantung. Oke. Gir, coba ya. Iya, soalnya udah dipotong. Mau ngejelasin kan, soalnya jawabannya kan nggak mengarah seperti yang kalian mau. Kalian ini kan pada haus akan mengeksekusi kami, Iya. persekusi. Segini loh, yang saya jadi ketika punya perhatian haus tuh darahnya nggak terpuaskan tuh Bang langsung Gir, dikejar yang terus. saya jadi punya framing perhatian itu pertanyaan apa justru segala kamu macam. naik ke sini Gitu. hanya mau sampaikan ini. Hanya Enggak, gue naik, mengatakan gue mau bahwa nanya, kalian ini haus darah, Datuk tapi itu dengan siapa? cara, tapi yang terbukti yang kamu lakukan adalah hanya mengatakan ini. Kamu paham gak sih? Oh iya. Ah, itu dia. Gue paham banget. Kenapa? Itu yang mau gue sampein, bahwa Jadi- kalian ini nggak belum lah, belum. Udah, Nggak jangan apa-apa, nangis. Bang Adi. Disap dulu geleknya, Gir. Biar tenang. Disap dulu geleknya. Santai. Iya. Gini Bang Nggak, Ali. kalau gue gile juga lu bakalan tahu kan gue pakai gile apa enggak. Ini ada pencari Bisa nanya ilmu, orang-orang lu, kan? Ini ada yang namanya pencari ilmu. Dari kemarin ngakunya setahu saya ahlu sunnah. Oke. Tadi kemudian menulis di bawah bahwa Bung pencari ilmu ini menulis bahwa Syiah itu benar karena yang dicintainya adalah ahlul bait, begitu ya? Oh jelas Bang. Oke. Ada noted di bawah ketika saya menjawab, baca nggak? Oh enggak baca. Kan saya tag nama Anda itu. Anda nggak baca? Jadi begini Bang. Enggak, kalau Anda kita mau baca atau bicara- tidak? Saya mau lihat dulu perhatian Enggak, Anda sama enggak apa yang kebaca, Anda enggak bicarakan. Enggak kebaca Enggak padahal sempat saya lihat, tag nama Anda gitu kan. Jawaban Enggak sempat lihat. saya adalah Anda harus tahu siapa itu ahlul bait di dalam ahlus sunnah ya. Dan kemudian adakah orang-orang yang kemudian mereka benci yang termasuknya itu adalah mereka ahlul bait dan juga termasuk di dalamnya adalah mereka adalah sahabat. Itu pertanyaan saya ke Anda. jadi Jadi begini, Anda, Bang Abi. Anda gini, Anda bertanggung jawab dengan itu. Anda jawab dulu supaya pengetahuan Anda kita tahu. Di mana ya? Sama-sama. Anda lihat. Saya lagi lihat. Nggak usah dilihat-lihat. Kamu dengar saya jawab ini. Saya ulangi nih. Kalau kamu tadi nggak Nah, ketemu. coba. Ini saya ulangi. Dari pernyataan kamu yang kamu katakan. Saya bilang bahwa Anda harus tahu dulu itu siapa ahlul bait. Oke? Menurut Ya. pemahaman Syiah. Lalu kemudian pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Oke? Lalu kemudian saya ingin kasih tahu kamu bahwa ahlul bait yang juga sahabat ada yang kemudian dibenci sejadi-jadinya. Bahkan Oh dengan salah dalil Bang. yang Ahlul dengan bait dulu- sahabat bukan ahlul bait Bang. Salah itu.
Aduh, ini Ahlul gimana Bait sih? itu ahli rumah kenabian, keluarga terdekat, kerabat dekat, Bang. Tidak ada sahabat Salah Ahlul Bait. Anda, Bang. brother. Salah itu. Di dalam sabiqun wa awwalun, siapa itu? Ahli bait atau sahabat? Allah itu sama-sama sahabat dan mana? ahli bait Sahabat ya dalam sahabat. Quran. Ahlul Bait, Brother ahli rumah, Bangkali. keluarga terdekat. Oke, begitu, Anda Bang. bawa, Jangan salah, Anda bukan mengaku, Ahlul Bait. gini, kita Bisa deteksi, buka. Anda ngaku bahwa Anda adalah Ahlus Sunnah. Anda bawa pemahaman Ahlus Sunnah tentang Ahlul Bait yang Anda maksud. Silakan, kita tunggu dengan dalilnya. Silakan, kita tunggu. Saya itu kan sudah saya bilang tadi. Saya Enggak, kamu bertanggung jawab. Iya, jawab dengan pengetahuan yang jelas. Silakan. Gimana mau jelaskan ini? Ahlul Bait itu Rasulullah, Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Itu Ahlul Bait yang sebenarnya. Kalau sahabat ya sahabat. Masa Anda sahabat ngakunya Ahlus dimasukkan ke Ahlul Sunnah. Bait? Anda Dari ngakunya mana? Anda ngakunya Ahlus Sunnah. Berpegang kepada tali yang mana, dengan siapa kemudian tokoh Ahlus Sunnah yang menyatakan seperti itu, bahwa Ahlul Bait hanya itu. Sekarang kita ingin buktinya dari pengetahuan Anda dan penisbatan diri Anda kepada Ahlus Sunnah. Silakan. Saya tidak bilang saya Ahlus Sunnah, Bang. Dari mana saya bilang saya Ahlus Sunnah? Oke, itu baru bagus. Itu lebih jelas. Kamu tuh Syiah berarti. Bukan juga. Anak kan bilang, anak simpatisan Syiah. Berarti ente ini orang Islam atau bukan? Artinya Syiah ya. Kalau anak bilang anak Islam, salahnya di mana? Oke. Apakah Islam itu Ahlus Sunnah saja? Enggak, kita perlu tahu di sini karena ruang diskusi tadi antara Syiah dan Ahlus Sunnah, Sunni. Jadi kita perlu terang, jelas. Jangan orang bernarasi menyampaikan apa yang ada di kepalanya, tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia bukan siapa-siapa dari dua bagian ini. Gini, Bang. Definisi Syiah begini, pengikut Ali itu 100%, 100%. Mampukah kita mengikuti seperti itu? Apa sebenarnya kau bicara? Yang disebut Sudah, Syiah kalau itu kau ya bilang- begitu. Ya, Pengikut. Kau ini Syiah Pengikut itu bukan. artinya Kau mengikuti bukan yang Syiah. diikuti. Kau ini nggak punya malu. Kau ini Syiah bukan, kau ini Ahlus Sunnah bukan. Itu pertanyaan saya, kamu jawab dengan tegas. Lalu posisikan diri kamu dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Ini udah nggak benar ini. Gimana Sekarang sih? kamu mau menyudutkan, mau Memang cari saya coba kesalahan. menyudutkan Anda. Ini ruang diskusi. Saya Brother, boleh ini menyudutkan Anda Syiah. dengan cara yang baik. Ini Syiah, brother. Ini itu Syiah itu, brother. Kita sudah lihat profil itu. Ini Maksudnya gini Syiah. loh, Bang. Maksudnya Bang Abi itu Pencari ilmu dia itu ingin Syiah. menjelaskan motif Anda di sini supaya ketika Anda berargumen kita tahu dari sisi mana Anda berargumen. Jadi Betul. jangan nggak abu-abu gitu. Oke, Jangan oke. Anda mengatakan Coba, seperti ini coba. terus nanti kita kok kalang kabut ini argumennya. Jadi Kita orang sambung ambil dulu, sikap. ada Ali Baharun. Fadal, Ali Baharun. Bang Abi, boleh anda tanya nih? Saya tanya buat Sebentar. Satu-satu dulu. Anda ini Muslim. Sebentar. Fadal, Ali Baharun. Assalamualaikum. Ini apa nih pembicaraan ini? Kok telat anda ini? Assalamualaikum. Silakan. Lanjut, Bang Ali, lanjut dulu. Anda nyimak dulu. Nggak Sebentar, apa-apa. Atau mau sampaikan apa? lanjut dulu. Bentar lagi Anda nimbrung kok. Ya udah, oke. Ini kamu sudah diskusi, turun brother ini baru nih, Bang Ali. Saya mau tanya dulu sama Bang Abi nih. Baik, silakan. Halo Bang Abi, Ya, baik, silakan. apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim saya. Ya. Terus cara Anda beribadah, bermuamalah, sholat, Anda mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah, bagaimana sih? Loh, kok mengikuti Rasulullah sih? Lah, gimana? Bukan mazhab yang Anda ikuti. Jawaban saya tuh cukup kamu tahu. Bagaimana? Kamu harusnya tahu dari jawaban saya bahwa Ya, saya kalau- mengikuti Rasulullah. Silakan. Kalau Elaborasi. mengikuti Rasulullah itu langsung ke Langsung beliau. apa? Kok yang diikuti kan mazhab yang 4 nih kan? Yang jaraknya cukup jauh. Iya kan? Apa maksudnya? Coba bicara dulu. Kenapa Bangun, nggak langsung bangun saja sesuatu mengikuti ya. cara sholat menurut Rasulullah? Kok Anda mengikuti yang 4 ini?
Kan 4 ini kan jauh. Gir, cover dulu, Gir. Nampaknya kawanmu ini nyabu, Gir. Coba dulu cover, Iya, Gir. ini Ya begitulah. Cover, Kita Gir. bicara rasional aja. minum kan. gelas, ini minum gelas. Gelas diminum sama dia. Kalau saya jawab bahwa saya mengikuti Rasulullah, coba Anda buktikan di mana itu salahnya. Cuman masalah waktu, cuman jauh. Atau gimana? Kamu mau bilang bahwa empat yang imam mazhab itu tidak mengikuti Rasulullah? Mau bilang itu? Apakah Nabi tidak bermazhab? Gimana sih ini orang? Nabi Gimana? Sallallahu Alaihi Wasallam Ini kan itu menjelaskan. rasional, dengar, saya jelaskan buat kamu dengan runutan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, oke, kepada para sahabatnya. Lalu para Keluarganya sahabat. enggak. Apa? Keluarganya enggak. Kalau saya bilang para sahabat, berarti keluarga ada di dalamnya. Apa yang salah dengan itu? Kamu bawa, kamu tunjukin kepada saya satu dalil tentang ahlul bait yang bersama dengan ahlul bait tapi tidak mengatakan ahlul bait, atau bilang langsung bilang zuriyah tanpa mengatakan ahlul bait. Coba kamu kasih tahu ke aku. Apa gimana pertanyaan? Nah, kan nggak mau nyambung. Memang susah kalau pertanyaannya nggak nyambung. Kalau Bang. kamu mengerti bahwa ada Syiah, ada Sunnah, Ahlu Sunnah, ada perdiskusian seperti ini. Kalau kamu orang yang mengerti, kamu paham. Apa mazhab itu cuma 4 aja? Ini kamu menunjukkan kebingunganmu. Justru ini akal mengajak Bang Abi ini membuka akalnya berpikir. Bang, saya sambut dulu ya. Assalamualaikum, Bang Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau menyampaikan apa? Oke. Jadi begini ya. Dari tadi persoalan ini muter ke sana, muter ke sini nggak ada habis. Oke. Saya shortcut dulu. Oke. Dari kategori ahlul bait ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini saya narasikan sama ada diterima atau tidak diterima, nanti terus boleh dipotong. Oke, ahlul bait yang pertama itu ialah istri-istri dan anak Rasulullah. Yaitu ahlul bait yang pertama. Ahlul bait yang kedua, ini definisi menurut ahli fikih tercatat di setiap mukadimah kitab kuning, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulullah seperti kita ini juga ahlul bait. Oke, jadi ada 2 ahlul bait di situ ya. Dari pihak pencari ilmu atau siapa tadi, kalau mau bantah dulu nggak apa-apa. Nah, silakan disuruh bantah itu Bang pencari ilmu. Aku juga bantah itu kan menurut pandangan antum kan. Kalau menurut pandangan antum istri Nabi ahlul bait bukan? Kalau ahlul bait termasuk istri-istri Nabi, berarti Ummu Salamah juga masuk di dalamnya, Bang. Silakan Bang Surya ditanggapi. Kan Nabi katakan bahwa engkau berada dalam kebenaran kan, Ummu Salamah itu. Tetapi ahlul bait Anda tidak termasuk. Oke. Coba Jadi, yang ahli hadis itu coba buka. Ini sebentar. Di kitab-kitab hadis yang jadi kita jangan ke dalil dulu. Oke. Jadi sekiranya itu tidak diterima, maka itu adalah keputusan dari kebanyakannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja. Jadi kalau mau dibantah terus, nanti kita tahu siapa kamu, siapa saya. Jadi di sini kita tidak bisa menghukumi kamu mengaku Ahlus Sunnah, mengaku Sunni, mengaku Wahabi. Kita tidak bisa terima terkecuali kita sudah tahu perilaku kamu dan kata-kata kamu, maka kami bisa menyimpulkan siapa kamu. Begitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita menuduh siapa kamu dan siapa saya dan siapa semuanya yang ada di sini, kita tahu siapa mereka itu sebenarnya siapa. Sebab hukum Islam ini menghukumi zahirnya, tidak menghukumi yang di dalam. Oke, jadi menurut tadi Abang katakan adakah lagi orang yang maksum selain Nabi ya? Menurut ayat Al-Quran dibawahu ritsa alal baiti wa yutahirukum tatiro, gitu kan? Iya, setuju Bang. Aku juga tidak bermaksud untuk memperdebatkan di sini kan. Itu kembali kepada diri masing-masing. Cuma yang Anda
kurang setuju itu yang suka mengatakan Syiah sesat, rupa-rupa lah di komentar-komentar ini. Makanya akan naik sini supaya untuk mau mengklarifikasi cara berpikir mereka gitu. Menurut anak itu aja, tidak Gini, Bang. untuk mendebatkan masalah ini. Oke. Tidak mendebatkan masalah ini, jadi saya tidak perlu bahas ya. Iya, anak kan sering masuk di room Bang Ali ini kan biasanya baik-baik aja, tidak pernah Bang Pencari ilmu. Antum tapi tahu nggak bahasan tadi itu? Sebentar Bang Adi. Saya habiskan dulu Bang Adi. Oke, jadi begini Bang ya. Karena Tuan tidak mau membahas masalah ini, jadi saya simpulkan. Cuma saya ambil poinnya. Tuan tidak mau disalah-salahkan, disesat-sesatkan kan begitu ya. Jadi begini, setiap lawan bicara kita akan ambil poinnya. Setiap akidah seseorang kita ambil poinnya. Sasatkah dia atau tidakkah dia itu terpulang siapa yang menilai kan begitu. Adapun dari diskusi tadi apa yang boleh saya simpulkan itu ada ketikanya Syiah di zaman Nabi itu beza dengan Syiah di zaman sekarang. Kan begitu Bang. Jadi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebentar habis ini Bang. Menurut saya habiskan dulu sedikit lagi. Oke. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menerakakan orang tua Nabi, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, itu boleh jatuh kepada ridha. Kan begitu. Jadi bila saya setuju, Bang. Iya. Jadi bila sudah ada orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, menerakakan orang tua Nabi, maka kita sah-sah saja bilang sesat sebab kita ada pegangan. Sebegitu pula dari pihak lawan, kadang-kadang mereka menuduh kita sesat sebab kita tidak masuk di golongannya. Kan begitu. Adil tidak adil nih Bang? Iya betul, setuju. Artinya begini Bang, orang Syiah 12 imam itu kan pergi haji ke Mekah sana, tidak dilarang, diterima. Lalu kemudian di room kecil ini kan mencaci Syiah, mengata-ngatain Syiah. Ini kan tidak adil. Iya, oke, saya jawab lagi ya. Minta waktunya Abi ya. Iya. Saya sebagai simpatisannya kan agak tersinggung juga. Sekali lagi saya jelaskan bahwa fikih ini menghukumi zahirnya. Mereka yang pergi ke Arab, bahkan orang India sekali yang ingin menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, mereka berpura-pura menukar namanya menjadi Muslim, baru Saudi menerima. Sebab apa? Saudi nggak tahu hakikatnya di dalam hatinya apa. Jadi sekali lagi saya beritahu Abang bahwa fikih kita ini menghukumi zahir saja, tidak menghukumi dalamnya. Bila kita menghukumi dalamnya, maka banyak sangat yang perlu ditapis. Begitu maksud saya. Jadi seandainya ada orang kafir mau pergi Mekah, pergi haji, lalu dia menukar namanya menjadi nama seorang Muslim dan menukar KTP-nya. Ini diskusi apa? Saya nggak mengerti, brother. Topik itu apa itu diskusi? Adakah kayak gini? Ustadz Zia, Ustadz Ali, apakah bahasa saya susah untuk dipahami ya? Lanjut Bang Surya. Kasih edukasi agar mereka bisa berpikir bahwa perdamaian itu seperti ini. Jangan perbedaan. Nah, jadi begini, kalau ada orang menghukumi kamu, jangan marah. Begitu pula kamu menghukumi kami tidak marah. Itu sah-sah saja. Sebab apa? Keyakinan masing-masing itu berbeda. Ketika orang di luar Syiah dianggap sesat oleh orang Syiah, itu kami menerima dengan senang hati, tidak pernah kecil hati pun, kecuali di depan kami kalian mengkafir-kafirkan sahabat Nabi, maka di situ kemuncaknya mulailah kami akan marah. Begitu Bang, apa yang ingin saya sampaikan. Lagian Bang, kafir-kafirkan orang itu untungnya apa buat kita Bang? Begini Bang, agama Islam yang mencari ilmu, suci ini kan mencari ilmu. Sebentar, saya habiskan dulu. Ada sebab, ada akibat. Kita ini manusia biasa Bang, ya. Ketika kemuncak kemarahan itu sampai, maka kita di luar kontrol, kan begitu Bang. Pak Surya ini juga terlalu diplomatis. Begini pencari ilmu, kan Anda simpatisan Syiah. Emangnya Syiah itu apa sih?
Menurut Anda Syiah itu apa, Pak? Definisi Jadi Syiah begini itu Bang kan Abi. pengikut, Bang Abi, tadi kan saya sudah jelaskan. Jangan Definisi Syiah dikecokin itu lagi. pengikut Jangan siapa? dikecokin Pengikut Ali lagi. bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi. Begitu. Apa salahnya? Ya, jadi Ya, kamu- seluruh Syiah Neflos, dia bilang bahwa kita di sini mengkafir-kafirkan, tapi dia lupa bahwa yang tadi dia nonton itu bahasannya adalah satu hadis atau pemahaman yang dilandasi kepada Syiah untuk mengkafirkan seluruh orang selain 3 orang. Dan itu tadi yang diperiksa. Itu bukan tadi saya, diperiksa. sorry, saya tidak Nah, itu bukan mengeluarkan kamu, statement itu tadi Syiah, itu tadi informasi Syiah, itu data besarnya Syiah yang tadi dibahas. Gini Bang Abi, Brother, Imam brother, Khomeini- tunggu dulu. Saya mau tambah sedikit menit. Saya mau tambah 1 menit ya. Waktu saya baca Quran, kenapa Quran kasih info beda untuk orang Syiah? Anda Itu cerita di menurut sini Syiah orang ikut Ahlul Bait atau Ali radhiyallahu taala anhu atau Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam. Tapi Quran cerita beda untuk orang Syiah. Orang Syiah yang mana tuh? Bagaimana itu? Syiah yang mana? Oke. Saya kasih info ya. Tapi bukan Syiah Imamiyah toh, 12 imam kan. Allah, emang kamu nih. begini. Ini bermain kata-kata aja. Brother Bang Ali. Iya. Masalahnya Ali. dia nggak ngerti sama sekali. Ya. Gimana? Syiah itu Bisa banyak. buka Bang. surah Kasas. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Jaidiyah. Masa Syiah kau jelaskan Quran. orang Iya yang kan? diskusi dengan mereka Kalau ulang-ulang? anak Surah Gimana Kasas rasanya ayat Syiah nomor 12 imam? 4. Beda sama pemikiran yang Syiah yang lain itu. Aduh. Bagusnya kamu Syiah baru pas. Lagi Inna proses Fir'aun Bang, masih simpatisan. ala fil ardi Tahu, saya kan sering nonton. wa ja'ala Kau bilang ahlaha kau ini, syi'an. itu. Oke, ini saya bacakan ya yang diminta sama Full baca ya brother ya. Surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Gimana? Nah, di sini orang-orang itu Syiah di atas. Brother Syian. Itu ada di dalam Arabi, bahasa Arabi. Apa itu? Golongan. Jadi begini Bang, di Syiah itu mayoritas Bukan. Irak, Ya, tunggu brother, Oman, saya tidak selesai sampai sekarang. Ini dan apa? lain-lain itu Syiah. kan. Mereka haji, jadi larang di Brother, sana. buka dulu. Terus Surah kalian mau Kasas ayat melarang? nomor 4. Apa kapasitas Brother. kalian? Tunggu dulu, brother. Brother Ali, buka dulu surah Kasas ayat nomor 4. Qasas 4 yang tadi kan? Suruh Bang Pencari Ilmu baca sudah. Terus Syiah ini jamak dari Syiah. Iya. Di sini Syiah untuk apa, brother? Untuk orang Firaun? Yang orang sudah ikut Firaun ya? Di dalam surah Kasas ayat nomor 4. Di sini orang Syiah ikut Firaun atau tidak? Di dalam surah Kasas ayat nomor 4. Bang Ali, Pencari ilmu. Bang Ali. Ilmu dengar dulu. Coba Iya. cari ilmu. Jangan Atau panas. begini Bang Ali ya. Nah, Begini Bang Ali ya. Bang, Sebenarnya, Bang sebentar. Samsul ya, Bang Samsul. Sebentar, Jangan ditimpa oke. dulu, jangan ditimpa dulu.
Orang yang Enggak, di ini dalam satu surah menit. Qasas ayat nomor 4, tunggu dulu brother, tunggu dulu. Di dalam surah Qasas ayat nomor 4, orang yang ikut Fir'aun itu Syiah. Itu tafsiran apa terjemahan, Bang? Bukan brother, itu dari terjemah. Syiah itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Oke. Pengikut. Iya. Siapa yang pengikut itu Fir'aun? Syiah. Di sana tulis. Ada juga begini, wa inna min syi'ati li Ibrahim. Dan Ibrahim adalah syiahnya Nuh. Betul. Tapi orang Syiah Syiah imamnya tidak ikut Ibrahim alaihissalam. Silakan kasih bukti Ibrahim. Waktu Ibrahim, zaman Ibrahim muta. Muta atau tidak? Ibrahim alaihissalam, nauzubillah min zalik. Apa itu? Oke, Bang pencari ilmu begini Bang. Anda nggak tahu muta itu apa? Mut'ah. Jadi sebenarnya begini, teman-teman. Jadi begini. Lanjut, Bang. Di dalam Al-Quran itu rasanya tidak ada satu kata yang menjurus kepada Syiah itu bermakna golongan yang seperti Syiah sekarang ini. Sebab apa? Kita di dalam gramatika bahasa Arab, bila isim nisbah itu harus ada yaknya di belakang. Jadi ini kalau salah tolong Ustadz Ali koreksi ya. Menurut pemahaman kami di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat atau lafadz yang menunjukkan Syiah untuk khos kepada golongan Syiah. Jadi Syiah di situ secara bahasa saja, maksudnya ya menurut Syiah Kalam yaitu dimaknai jalan pun boleh, dimaknai golongan pun boleh, tapi bukan golongan khas untuk Syiah. Bang, coba di dalam surah Rum, brother Ali, Bang Suang Surya. bisa buka surah 2. Brother Ali, Apa? surah Rum ayat 32. Bang Ali ini pasti orangnya cerdas. Saya tahu dari narasi-narasi itu saya juga kita bisa tahu menilai siapa bahwa kok. orang ini betul-betul pencari ilmu ini cuma akun baru saja yang datang. Sebelumnya sudah pernah hadir. Jadi kita juga tahu, Bang. Makanya kita tanya, Anda naik ke sini itu mau bicara apa? Dari siapa? Kenapa? Bagaimana pemahamannya kita deteksi. Poros tengah ini. Itu loh. Ini Bang, aku mau mengklarifikasi tadi. Poros tengah aja. Brother Abi, tunggu dulu brother Ali, buka surah Rum ayat 32 sorry. Itu. 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullun hizbin bima ladaihim farihun. So, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Kanu syi'an. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Yang pecah agama, yang pecah agama itu orang Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Tidak ada yang satu ayat untuk Ahlus Sunnah dalam Quran dan Allah kasih info Ahlus Sunnah itu ikut Fir'aun, Ahlus Sunnah itu pecah din, Ahlus Sunnah itu gak ada. Untuk Syiah ada, tapi alhamdulillah. Jadi kalau pengikutnya Abdullah bin Sabah bisa disebut Syiah enggak? Ya itu Syiah Abdullah bin Sabah. Nah, bukan Syiah berarti antum ini simpatisan Syiah apa? Kan udah saya bilang tadi, Syiah Ahlul Bait itu Syiah 12 imam. Syiah 12 imam. Berarti termasuk Anda meyakininya atau enggak? Ya tentu meyakini lah. Nah, berarti Anda bukan simpatisan lagi. Simpatisan.
Kok dipaksa? Kalau saya bilang simpatisan kok dipaksa? Ya kan Anda turut serta, yang namanya simpatisan itu turut Artinya kalau macam saya udah menjadi Syiah 100%, berarti saya udah tunduk, patuh, mengikuti apa yang mereka ajarkan. Anda meyakini Kan enggak? belum. Meyakini enggak? Meyakini ya iya. Meyakini. Yang belum berarti Tapi apa? kalau mengikutinya belum pantas saya Emang, disebut Syiah. memangnya Ente ini bagaimana cara sebenarnya mengikuti sudah- Syiah? Beberapa bulan lalu ente hadir sebagai orang yang sudah mengikuti. Kan sudah mengikuti itu, Ini meyakini. cara baru yang ente bawa. Ya bolehlah kalau kalian paksa saya mengikuti, ya mengikuti sudahlah. Ya udah. Kan mau nanya. Enggak, saya nggak mau maksa sih. Maksudnya kan begini. Tadi kan Anda bilang kan Anda meyakini tapi belum mengikuti. Memangnya kapan seseorang bisa dianggap mengikuti Syiah? Ya tanyakan aja kepada Anda. Lo kok tanyakan kepada diri saya sendiri? Bang Abi, Bang Neflo, semuanya. Ya. Salam. Balik. Enggak, saya mau kencer ini seniman amatir ini begini. Bentar, Anda kan Bang Neflo. bilang, wah jangan dibela lah, ngeri kawan. Ana tidak bela. Ana cuma mau ngejar si Zia. Tadi bawa ayat-ayat apa? Coba dijelasin dong, ayatnya dong. Pengen dijelasin, Ana. Coba. Udahlah, aku istirahat aja lah. Run, lanjutlah Run, aku istirahat dulu. Nah, itu dong. Jangan belum ngomong kok. Ayo, Zia. Sampai sekarang saya tidak ada jawab, Harun. Pertama kembali jawab dulu. Siapa yang bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha? Nanti saya kasih info bagaimana orang Syiah pecah din atau potong-potong din, tafarka di dalam din ya. Ana naik beda. Pertama kamu keliru dari dalam siapa yang bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha, Harun. Nanti saya kasih kamu info apa yang tulis dalam Quran, dalam surah Qasas dan surah Rum ayat nomor 32. Insyaallah. Surah Qasas ayat nomor 4 dan surah Rum ayat 32 ya. Silakan. Siapa yang bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha? Loh, ada yang bunuh. Siapa yang bunuh? Loh. Siapa yang bunuh? Ini meninggal bagaimana? Fatimah radhiyallahu taala anha. Jangan takia ya. Loh, meninggal biasa ya apa sih? Karena kecapean. Meninggal biasa. kamu agak di sini, oi. Barun, kamu mustahid Faisal di sini datang cerita seperti itu. Ya, itu bunuh tapi saya gak mau cerita siapa yang bunuh. Ini kamu mustahid ya Azam. Anda aja yang cerita. Mustahid fi mazhab. Enggak, mustahid fi mazhab. Bab ente udah Faisal datang di sini. pencari ilmu. Iya. Habib pencari ilmu. Buka, Bab ente bro, tadi buka. sudah. Jadi ente tenang dulu. Bang Ali coba di kondusifin biar ana jelasin. Ana punya prinsip Jangan Pak Ali. Jangan Ali. Nanti ini mau buka takia. Sampai ini kamu buka takia. Jangan kasih jangan Ali. gitulah. Siapa bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha? Oke, Zia mute dulu ya. Ya. Ya, oke. Itu dong. Saya mute dia. Ya, diem sudah. Ini mau ana jelasin gini loh Zia. Pokoknya gini ya, Di di Komal, bentar, saya bikin disclaimer dulu. Di Komal ini kita jangan saling keras-keras suara, nanti dibaca oleh AI seakan-akan di sini ada keributan. Kita santai saja, edukasi. Nah, lanjut. Ustaz Ali, ini waktu ana ya Ustaz Ali ya. Ya, lanjut. Barun, saya bertanya dengan Anda, siapa bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha? Simpel. Nanti kamu kembali jawab, saya kasih. Ayat surah Rum ayat 32. Apa itu artinya? Dari sesuai dengan akidah Anda. Ini surah Rum ayat 32 sesuai akidah Anda. Insyaallah. Jangan fikir. Pertama kamu berpikir dulu. Siapa itu bunuh Fatimah radhiyallahu taala anha? Ketawa. Oke. Biar kasih kesempatan Ali Baharun jawab, silakan. Jadi gini. Syiah, Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah. Setiap orang teman bukan termasuk teman sih, orang ada beberapa Syiah yang meyakini bahwa Sayyidah Fatimah terbunuh. Ada juga yang meyakini bahwa Sayyidah Fatimah ini tidak terbunuh, matinya ya mati biasa. Itu termasuk
pemahaman ana. Kalau ada orang yang menentang, maupun itu orang Syiah ataupun Sunni, ana berani berdebat meskipun dengan orang Syiah sendiri. Ana berani berdebat untuk hal itu. Karena ana sendiri Syiah. Oke, fine. Sudah. Jangan khutbah Barun. Anda yang cerita di sini ada dua tip Syiah Isna Asyriyah. Satu tip percaya Fatimah radhiyallahu taala anha sudah bunuh. Satu tip yang Syiah Isna Asyriyah imamnya sudah percaya Fatimah radhiyallahu taala anha tidak bunuh. Silakan kasih bukti dari 3 ulama Anda mujtahidin yang lama masuk di kategori salaf ada akidah Fatimah radhiyallahu taala anha tidak bunuh. Silakan. Bohong. Ini akidah Syiah Isna Aisyah muttafika alaih Fatimah radhiyallahu taala anha sudah bunuh. Muttafika alaih, tidak ada ikhtilaf. Yang mayoritas akidah ulama al-Tashayyah Isna Aisyah imamiyah ada akidah seperti itu. Yang tidak ada akidah seperti itu, kasih 3 bukti eksplisit dari ulama mujtahidin salaf yang sudah meninggal yang lama muttafika alaih. Yang cerita Fatimah radhiyallahu taala anha tidak bunuh. Antum kok Bang begini, Ali, saya minta dalil sekarang ini. Ini bohong baru di sini. Silakan Bahrun. Ente kasih buktinya yang diminta. Mau anak jawab, Ya. dia ngomong terus. Ya apa sih? Anak Ya, ngomong silakan. dipotong nggak mau. Buka kitabnya Syekh Hasan Fadlullah, Marja itu. Brother Bahrun, point to point. Jangan lari mulai khutbah di sini. Kamu cerita di dalam Isna Asyriyah, brother Bahrun. Kamu cerita di sini di dalam Isna Asyriyah imamiyah ada ikhtilaf. Ada yang orang percaya Fatimah radhiyallahu taala anha sudah bunuh. Ada yang orang Syiah percaya Fatimah radhiyallahu taala anha sudah bunuh ya. Tidak bunuh dan sudah bunuh. Oke, sudah kurban atau syahid na'udzubillah min zalik. Mau lari. Oke, Bahrun. Mau lari pasar. Silakan kasih bukti dari 3 Syiah ulama Isna Asyriyah imamiyah mujtahidin yang sudah meninggal yang lama. 3 kasih aja referensi eksplisit. Ya, ini anak kasih. Buka kitabnya Syekh Hasan Fadlullah. Kitabnya itu cuma 1. Siapa itu? Oke. Siapa itu? Kapan lahir, kapan meninggal? Sabar. Ana lagi ngomong, potong. Brother Ali, besar screen dulu ini. Besar screen dulu itu baru. Nanti buka takia ini. Oke, saya sekarang buka buku ya. Tunggu dulu. Enak, bisa ketawa-ketawa, bisa senang-senang gitu. Oke, siapa itu namanya buku? Namanya antum buka, kalau antum nggak nemu di Google, antum lihat di YouTube menurut pendapatnya itu. Namanya orangnya Syekh Hasan Fadlullah. Nah, anak tulisin. Syekh Hasan Fadlullah. Masuk ulama Syiah kapan gitu loh, ente sebutkan tadi. Iya, ini saya bertanya kapan itu, bukan sekarang yang terlalu lama. Iya, yang lama. Ada. Ya Allah, ya Lama Rahman, kapan ya bro? Kasih tanggal lahir dan tanggal lahir dan kapan lahir dan kapan meninggal. Iya, nanti buka. Baru jangan lari dari topik ya. Saya Makin sudah manis saja kasih. Bahrun. Oke. Mullah Bakir Majlisi. Oke, Bahrun dengar saya. Mullah Bakir Majlisi, posisi apa depan Anda? Ngomong nggak didengeri. Iya, ini gak mau kasih bukti kapan lahir, kapan meninggal. Ini loh Zia, anak kan bilang, lu punya Google, dipakai. Kenapa saya Google? Mudai Anda. Cuma satu. Saya mudda alaih, kamu muddai. Ini hak untuk muddai, kasih bukti. Kamu muddai di sini, brother. Kamu klaim di sini. Yang kamu tidak kasih bukti dan cerita dengan saya cari bukti Anda. Ya kan? Itu lucu ya. Kasih bukti, woi, Baron. Mana buktinya? Kasih. Jangan bertele-tele. Cepat, sini buktinya. Bertele-tele. Iya. Oke. Ya Allah. Lahir tahun berapa itu? Meninggalnya tahun berapa? Cepat. Jangan lama, cepat. 1, 2, 3. Ngancem-ngancem ya sama aku ya. Kau ancem ya. Buang ini sampai ini dari sini.
Kacau. Aduh. Buka aja itu video YouTube-nya Ali. Ini Kita buka nih. Saya kata Abdul Qadir Jahanam. Kapan lahir, kapan meninggal? Ini lu. Kapan lahir, kapan meninggal? Baca. Saya nggak bisa lihat, baca dulu. Baca Baharul. Kau punya HP. Kalau kau di sini kau dikira ilmu. Jangan pusing bro. Ini orang bukan kategori dalam sal. Jangan bu. Ini orang yang kamu kasih info bukan masuk dalam kategori sal Syiah, Isna, Asyriah, Imamiyah, brother. Jangan bohong. Iya, saya tidak bohong. Apa yang saya cerita, Neflus? Iya, ternyata bukan. Ternyata bukan memang. Yang merasa punya teman Zia, ya. Brother Baharun, listen, dengar saya, brother. Oke, dengar saya. Brother, dengar saya, brother. Kapan ini orang lahir dan meninggal? Silakan kasih bukti. Sudah siap? Sudah saya, udah. Oke. Dia punya HP, dibuka Sayyid Hasan Fadlullah, nanti itu ketemu tanggal lahirnya, tanggal Ya hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Brother Bang Ali, Aku dari lihat tadi dulu. ketawa loh Bang Ali Brother lihat Edi, orang lihat dulu. ini sebenarnya. Yang dimaksud Akhirul Karim ini juga paham. Nah Bang si Baharun ini nggak paham juga. Maksudnya gini loh Bang, kalau kita bilang itu lama mutakodemin apa akhirin gitu loh. Iya. Paham nggak? Kalau ada ini gini bentar dulu. Ini Duh, apa misalnya kalau jadi dengar dulu tadi yang om tadi banyak ulama jadi maksudnya kan bisa iya. Jadi bagi saya itu ketawanya gini, Anda membawakan lam mutakhirin, anggap aja seperti itu ya kalau di sini kan gitu. Sedangkan yang dia minta itu mutakodimin gitu loh, paham nggak? Udah mau rungkat nih, udah mau rungkat nih. Bentar, udah mau rungkat nih. Oh ada yang mau rungkat, iya ditap-tap dong.